Kita fokus kasus. Silakan Kak Nora kasusnya yang dibahas Kak. Iya Bang, kasusnya kan begitu. Ya, ceritakan. Tuduhannya gimana tuh Bang? Kalau tuduhan begitu dibuktikannya dengan gimana dari 100 gambar? Nah, itu kan mesti ada ini baru pembuktian Bang. pertanyaan. Betul. Betul Bang. Bang siapa yang ngomong tuh? Bang 3 juta ini ya? Iya. Bang 3 juta, saya orangnya fokus. Dari tadi mereka melebar tentang agama. Nanti perpecahan agama ini ya kan. Kita hidup di Indonesia ini pasak Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa, bener. Toleransi Ya, betul. antar agama. Kita Esa. fokus kasus. Kita Esa fokus itu- kasus. Host, Esa itu satu kan? Ya kita fokus kasus Bukan, dulu. Kita satu. teliti dulu kasus Kak Nora. Silakan Kak Nora. Naikin Bang Zuma ya host ya. Izin ya. Enggak satu-satu. Saya adil. Satu-satu. Silakan Kak Nora. Ya silakan. Tadi kan saya sudah jelaskan yang tadi. Kira-kira yang di mana delik hukum saya? Menurut ini kan kita kan belum ada surat panggilan kepada saya. Jadi kan Iya. sebenarnya laporan itu masuk. Bang Zuma dinaikkan dulu, abangku. Itu abangku. Enggak, itu. kita berdua. Oke. Nanti dinaikkan ya Bang Zumanya ya. Ya, pasti saya komitmen, saya janji. Oke. Yang mau saya tanya, delik hukum saya di mana di situ? Ketika kita melakukan suatu diskusi, di situ kan ada Kristen loh. Kecuali saya di situ tidak ada Kristen, tetapi memang saya ini seorang pendiskusi. Itu saja yang harus dicamkan. Kalau orang yang berdiskusi, pasti yang dikaji itu adalah tentang apa yang diimani oleh lawan diskusinya. Betul kan, Pak pengacara? Bang Ya, Faisal? Saya jawab boleh. Oke, silakan. Ini saya buka dulu pasal yang kakak dilaporkan ya. Kakak dilaporkan nggak tahu apakah Undang-Undang ITE Sara atau penistaan agama. Katanya penistaan agama. Berita bohong apa penistaan agama? Penistaan agama. Oke, saya buka ya Undang-Undang ITE yang terbaru ya. Nomor 1 tahun 2024. Saya bacakan ya. Oke. Bentar ya, saya teliti nih. Ini kalau saya pengacara Kak Nora ini yang saya sampaikan kepada hakim, kepada penyidik, kepada jaksa. Ini mungkin menjadi referensi kakak supaya nanti ketika kakak diperiksa ini bisa jadi referensi kakak. Bentar ya kak, saya lagi download ini udah saya buka nih. Penistaan agama ya, penistaan. Di dalam undang-undang ini nggak ada kata penistaan. Bentar ya. Ini. Oke. Udah dapat pasalnya. Pasal 28 ya. Ya. Pasal 28 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang terbaru. Ayat 2. Ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama di sini ya, agama ya, kepercayaan juga, di jenis kelamin, disabilitas fisik. Oke, pasal 28 ayat 2 kita lihat pidananya. Ini bunyinya ya. 28 ayat 2. Pidananya diatur di dalam pasal 45A ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dokumen yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat bertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Itulah pasal yang diduga kakak lakukan. Saya bantu kakak ya. Saya bacakan unsur-unsur pasalnya menurut pendapat saya ya. Saya analisa ini. Ini pembelaan saya, istilahnya pledoi saya ini. Kalau kakak, saya pengacara kakak. Yang pertama yang saya cari tahu mens rea kakak. Yang apakah kakak sengaja? Kakak jawab dulu satu-satu.
Gimana? Di sini bunyi pasalnya setiap orang kakak terpenuhi. Sengaja Dengan seperti sengaja. apa dulu? Bentar dulu kak, saya tanya. Dengan sengaja tidak kakak menyebarkan itu? Coba kakak jawab kalimat kakak aja, pendapat kakak. Sengaja seperti apa dulu bang? Kakak kan meyakini yang kakak utarakan, yang kakak kemukakan, yang kakak pendapatkan, walaupun ini negara demokrasi, kakak merasa itu bukan merupakan penistaan, tetapi ada buktinya, ada datanya menurut kakak di mana? Al-Quran atau di Bible atau di mana? Di dalam Bible. Jadi menurut kakak memenuhi unsur sengaja nggak? Kalau sengaja kayaknya tidak. Tidak ya, oke. Ini kan menurut kakak, oke. Selanjutnya, kakak mendistribusikan, mentransmisikan, tidak. Menurut Tidak. kakak lah. Mendistribusikan lah kak, kalau itu kakak kan meng-share. Udah terpenuhi unsur yang ini. Ya kan? Gini kak, dia salah satu unsur aja nggak kena, kakak nggak bisa dipidana, kakak putusan bebas. Ya. Saya membuka apa kakak, nama pemikiran kakak. Biar kakak paham, inilah pledoi yang saya kasih untuk kakak. Baru apakah kakak merasa sifat yang kakak share, maksudnya sifat video berisi pernyataan kakak itu kakak merasa nggak bahwasanya itu kakak itu sifatnya itu mengasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan? Tidak. Boleh ditambahkan lagi nggak? Tidak, yang misalnya tidak apa gitu pendapat kakak lah. Tidak. Kalau menghasut itu berarti kita itu secara mengajak, itu menghasut. Nah, Berarti- ini kita dalam konteks ranah diskusi. Berarti itu aja lah pendapat kakak lah ya. Ya. Kakak rasa kakak menimbulkan permusuhan atau kebencian nggak? Jadinya antar umat beragama. Saya tidak menimbulkan, karena itu sesuai fakta tertulis. Kecuali tidak tertulis berarti menimbulkan. Berarti itu pendapat kakak ya. Kita kan Ya. pendapat kakak. Jadi Betul. kalau kita kemukakanlah pendapat dan keyakinan kakak tentang yang kakak yakini, berarti kalau menurut itu kakak tidak bersalah, kan menurut kakaknya ini. Ya. Tapi kalau menurut hakim kita nggak tahu lagi kan, menurut Ya, ahli, benar. menurut alat bukti. Alat bukti yang sah di mata hukum itu pasal 184 KUHP. Yang pertama saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kalau menurut kakak lah, kakak terbukti nggak? Menurut kakak aja dulu, aku mau dengar pendapat kakak. Ya, Menurut silakan, Bang. kakak terbukti nggak? Kakak terbukti nggak? Silahkan nggak? Silahkan. Terbukti bersalah gitu. Enggak, menurut pendapat kakak saya tanya. Terbukti Iya. atau tidak kakak? Terbukti apa ini, Abang? Melakukan yang dilaporkan pasal 28. Kalau menurut Melakukan- saya tidak Ya, ya. terbukti menista, karena itu ranahnya diskusi. Wajar kalau kita berdiskusi, kita membacakan kitab suci, kita bertanya kepada lawan diskusi kita. Wajar dong, namanya diskusi. Kecuali Itu saya dia poinnya. kajian. Kalau saya pengacara kakak, itu yang saya tekankan. Diskusi. Negara demokrat, kakak harus kaitkan dengan dasar hukum, kak. Ya, negara demokrasi bebas mengeluarkan pendapat itu. Bentar dulu, saya dulu ngomong. Saya kan baik nih ngasih pendapat kan. Saya yang harus kakak tekankan kepada penyidik, kan pertama penyidik yang kakak jumpai. Ya, Tapi harus kakak gini, kakak misalnya ngomong aku A loh, menurut pasal ini, gitu. Jangan aku A loh, tapi nggak ada pasalnya. ya, Nah, jadi kalau aku pengacara kakak, aku bilang begini. Negara ini negara demokrasi. Saya menyampaikan pendapat saya berdasarkan data, berdasarkan bukti. Bukti apa ini? Lampirkan yang menjadi bukti itu ke penyidik. Fotokopikan atau kasih aslinya. Saya berpendapat menurut ini dari sini referensinya. Ya kan? Karena negara demokrasi itu diatur, ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Dasar. Itu bisa menjadi pertimbangan penyidik, saksi ahli, jaksa penuntut umum, dan hakim. Tapi pertanyaan saya simpel, Kak. Kalaulah kakak dikriminalisasikan
karena adanya desakan masyarakat menuntut mendemo kakak. Pertanyaan saya, kakak siap atau tidak? Siap untuk apa dulu? Kalaupun ya, jangan cerita kenyataan dulu. Kalaupun dulu, siap enggak masuk penjara karena kriminalisasi demi mempertahankan pendapat, demi berjihad misalnya? Kalau saya dibuktikan bersalah, ya saya siap. Tapi kalau tidak terbukti, saya akan melapor balik. Oke. Kenapa begini? Kenapa kakak ngomong harus lapor balik? Kenapa nggak cukup buktikan aja aku nggak bersalah, nggak usah lapor balik? Enggak, Biar nggak Bang. ribet. Ini sudah mengganggu. Ini sebenarnya udah mengganggu, salah satu mengganggu Aktivitas. apa saya ya? Iya, satu. Terus yang kedua, mencemarkan nama saya. Saya dituduh menista. Padahal di situ konteksnya sudah jelas itu adalah diskusi. Tapi kakak kan dapat benefit, dapat popularitas, dapat AdSense, dapat gift dari TikTok, bisa diuangkan. Gimana coba? Demi Allah ya saya Bang, saya tidak mikirkan yang gift itu berapa Bang. Ini saya cairkan cuma berapa? 200. Apakah 200 bisa membeli kebutuhan saya? Betul. Nah, jadi untuk apa saya mencari popularitas di sini Bang? Saya sudah katakan Bang, saya seorang Muslim yang dahulu saya adalah Kristen. Jadi Oke. kalau dikatakan tahu sedikit atau banyaknya Bible, jelas saya tahu. Saya di sini memperjuangkan juga akidah Islam. Saya tidak mau nama sesembahan saya dihinakan Enggak. seperti itu, Bang. Enggak, Izin ini kakak sebentar, bilang bentar dulu, Bang. boleh. Kalau seandainya kan nanti di pengadilan pun juga kita dibolehkan untuk membela diri kita dong. Sangat dibolehkan. Saya siap jadi pengacara kakak kalau kakak tidak bersalah. Ya, Gratis. Saya bersumpah gratis. ya Kalau nggak jadi bersalah, itu aja. Saya cuman di sini kan seperti yang diterangkan oleh abang saya tadi Bang Zuma, kami ini tidak menginginkan atau kami betul tidak mau kata Allah itu ada di dalam kitab Bible. Siapa yang nanti mengapakan? Ya silakan Kristen. LAI kah atau siapakah atau yang LAI apa itu? Apa itu? orang di situ silakan. Ya kan karena Bible tidak bisa digugat. Karena dia Bisa, hanya betul, sebagai betul. suatu ya. Silakan yang menerjemahkan LAI atau siapapun itu yang mengikut andil di dalam Bible itu, tolong kata Allah itu dihapus. Karena diskusi ini akan berhenti. Kami Islam tidak akan membuka room-room seperti ini. Platform seperti YouTube atau apapun itu kami tidak akan buka. Bentar Itu kak, jangan melebar. Saya di sini host, ya kan? Ya sebentar, lanjut aja dulu ya Pak. Jadi begini kak, pertanyaan saya begini, kenapa kalau kakak buktikan aja kakak nggak bersalah sesuai pasal 28 ayat 2, terus kakak nggak usah lapor balik yang ngelapor, karena nggak bisa kakak lapor balik. Kenapa nggak usah kakak laporkan balik? Itu juru jawab. Kenapa tidak bisa dilapor balik? Nggak bisa kak, dia berdasarkan begini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ketika adanya itikat baik, adanya bukti, bukan fitnah, ya kan, bahwasanya kakak melakukan peristiwa tersebut, tetapi nanti dilakukan penyelidikan. Karena begini kak, yang bukan menurut pelapor kakak bersalah menurut penegak hukum, menurut polisi, menurut penyidik polisi, menurut jaksa penuntut umum, menurut hakim. Itu kak, bukan menurut pelapor kak. Kenapa? Pelapor itu nggak bisa kakak laporkan balik, nggak bisa kak, kecuali kakak difitnahnya, ditambah-tambahnya kalimat kakak. Bagaimana kalau saya melapor, ya, mereka apakah ini dengan sengaja atau tidak sengaja, saya tidak tahu. Mereka telah menista nama Allah saya, sesembahan saya di dalam kitab mereka. Bisa pasti dong. Berarti ini tertuju kepada LAI dong jadinya. Nggak bisa juga kak. Kenapa nggak bisa, saya Bang? tegas. Sebentar dulu Bentar. Bang, makanya nanti kita panggil ahli bahasa, Ya, ahli oke. dan ahli itu semua, ya kan? Saya minta di dalam kitab Bible jangan ada nama sesembahan saya. Bisa dong saya lapor? Kak nggak bisa kak, itu Bible nggak bisa kita rubah. Loh, Bang, udah berapa kali mereka merevisi Bible mereka, Bang? Coba. Ya begini maksud saya begini loh ngomong gitu. Saya salah cakap, saya mohon maaf kepada ke semua agama di sini ya,
baik Islam, Kristen, semua agama yang ada di Indonesia, saya mohon maaf. Saya hanya meluruskan suatu kasus. Saya nggak ada melakukan permusuhan di antara agama ya. Yang saya tanya sama Kak Nora begini, kenapa kakak, gak usah lah kakak lapor-lapor balik lah, kakak buktikan aja nggak bersalah gitu loh. Itunya pertanyaan Bang. saya. Lihat dulu Bang, saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah, tetapi kan mereka sudah menuduh saya menista Yesus yang mereka jadikan Tuhan. Saya katanya mengatakan itu adalah binatang, sementara memang tertulis di dalam kitab suci mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya melapor balik karena ada kata nama Allah di dalam Bible mereka, ya kan? Nggak bisa. Dan menurut saya pribadi seorang Muslim, sesembahan saya namanya Allah, mereka nistakan di dalam Bible mereka. Bible ini Bang, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menulis, yang mencetaknya. Itu adalah oknum Bang, tidak mungkin tertulis sendiri yang namanya Bible Bang. Sama dengan Al-Quran, ada oknum yang mencetaknya. Nah, ketika nama Allah saya dinistakan di dalam Bible mereka, oknumnya dong yang saya lapor balik. Kalau begitu, saya tidak terima dong Bang. Pasal Boleh. apa yang mau kakak laporkan? Pasal apa? Dugaan tindak pidana apa yang mau kakak laporkan? Mereka menistakan nama Allah saya di dalam Bible mereka. Saya Tapi, tidak tahu. Kak, Nanti begini Bang, nanti saya otomatis saya kan juga punya tim pengacara. Saya akan rembuk itu, gitu loh. Ya, Saya tapi, juga Kak, ini pendapat saya Kak ya. Kalau pendapat saya boleh kan? boleh nggak apa-apa Bang. Kita kan sesuai undang-undang hukum berekspresi boleh, Demokrasi. ya kan? Boleh. Oh, boleh. Saya berpendapat itu nggak bisa dilaporkan. Oh, Tapi begini, kakak boleh minta DPR bersama dengan presiden yang membuat Ya. peraturan perundang-undangan untuk membuat hukum baru. Membuat hukum baru biar mereka yang buat. Tolonglah biar rukun umat beragama ini buatlah suatu ketentuan hukum yang Oke. menurut Bang, kira-kira ini ya, kira-kira. Mudah-mudahan saya tidak terbukti menista, saya melaporkan balik dengan mencemarkan nama baik saya. Nih, kalau kakak tidak terbukti, saya gratis pengacara kakak membuat laporan polisinya. Oke? Cocok deal kita? Pencemaran nama baik. Iya, saya jadi pengacara kakak gratis, saya siap kawal kalau memang kakak nggak terbukti nanti. Oke. Itu bisa Itu kan? janji saya. Itu Ya. bisa kan? Ya buka, maksudnya begini, Kak, kita dasar hukum, kita debatnya pakai hukum ya. Iya. Gini, Saya gini, bukan, Kak. saya tidak begini Bang. Abang bertanya sama saya, ini kan kita menurut saya punya pendapat. Kalau yang berdebat soal hukum, saya bukan ahli hukum, ya kan? Tetapi ketika saya melaporkan pencemaran nama baik, otomatis pencemaran nama baik, Bang. Siapa yang mencemarkan nama kakak? Loh, Bang, saya dituduh menista loh, Bang. Kakak dituduh, oke. Ya, dituduh. Ya, oke, oke. Tunggu dulu, Bang. Oke. Sebentar Ya. dulu, Bang. Kalau pembuktian itu tidak benar, bukankah nama saya sudah tercemar, Bang? Betul. Oke. Ya, jadi boleh dong saya melapor balik atas Boleh. dasar pencemaran nama baik. Boleh. Ya. Boleh, tapi ada syarat ketentuan hukumnya ketika kakak tidak terbukti. Iya, memang tidak terbukti, insya Allah. Nah, oke, Nanti boleh. saya membuka juga dengan tim pengacara bagaimana cara Berarti menggugat. bentar lu potong lu. Siapalah kira-kira yang nge-share yang mau kakak laporkan? Siapa? Selebgram atau TikTok seleb? Siapalah kira-kira mau kakak laporkan? Kira-kira ya. Kalau itu saya tidak bisa bicarakan, Bang. Karena nanti Siapa yang kan nge-share kakak? Kutanya dulu, bentar kutanya. Siapa yang paling banyak penontonnya yang kakak dibuat caption nih penista katanya? Siapa? Itu siapa yang upload yang paling banyak penontonnya? Kutanya lah. saya tidak tahu, Bang. Yang pasti kan Kristen. Saya jujur Nggak, saya Bang, akunnya, yang nge-share gitu. Nggak, nama akunnya aja, nama Saya akunnya. nggak tahu, Bang. Saya tidak tahu, saya tidak peduli. Ayo yang melaporkan saya silakan kita ketemu nanti di ruang pengadilan, ya kan? Dari tim pengacara kami juga akan membuktikan. Nanti ada saksi ahli, ya kan? Saksi bahasa. Semua nanti ada beberapa mungkin para dari pihak agama akan didatangkan, insya Allah, ya kan?
Intinya saya tidak takut, saya tidak gentar selagi saya benar. Selagi saya benar. Kecuali saya menista tidak berdasarkan data, silahkan. Saya siap untuk dipenjara. Tetapi di sini Tapi, saya berdasarkan potong. data, ranahnya ranah diskusi, tapi mereka menuduh saya menista. Oke, saya potong boleh sedikit Kak. Ya, Kita nggak ini biar nggak peninggal ya kan. Kita bolehlah Ya. berandai. Kita pendapat berdasarkan andai-andai dulu. Kejadiannya andai-andai nih. Simulasi Ya. lah kita nih ya kan. Kalau lah kakak harus dipenjara karena dikriminalisasi akibat desakan massa. Jadi oknum-oknum hakim jaksa ini udah pening kepalanya didesak massa. Jadi terakhir kakak diduga dikriminalisasi masuk penjara. Kakak ikhlas nggak? oh tidak, kan ada pengajuan sampai ke MK bang. Ya kan yang pertanyaan saya kakak ikhlas enggak? Gitu. Enggak, saya tidak menista di situ Enggak. bang. Mereka yang Enggak. menista. Saya makanya Kak. saya di situ nanti tuntut keadilan. Seandainya saya terbukti katanya menista, saya akan tuntut keadilan. Kalau Saya begitu tanya, saya tunggu dulu, ikhlas Bang. atau- Sebentar, kan tadi abang yang ngomong. Abang Oke, menanyakan saya- keikhlasan saya. saya hargai, Abang, saya hargai. tunggu dulu Silakan. bang. Abang Boleh, menanyakan boleh. keikhlasan saya. Ya, Bagaimana mungkin saya ikhlas? Saya dikatakan bersalah karena membaca kitab suci mereka, Bang. Bagaimana mungkin, Bang? Bagaimana Tapi kan mungkin kakak juga kalau misalnya dikriminalisasi kakak masuk surga loh, bisa kan? Dapat pahala kakak. surga bagi umat muslim, Bang, itu berjihad, Bang, berdakwah, Bang. Loh, ini kan kakak masuk penjara jihad. Bang. Bentar dulu, kakak masuk Sebentar, penjara Bang. kakak jihad loh. Kalau di penjara kakak jihad. Bang, saya di penjara karena menista padahal itu kebohongan, ketidakadilan, Bang. Bagaimana mungkin saya ikhlas saya masuk penjara, saya membaca kitab mereka. Saya membaca kitab mereka, saya masuk penjara. Bentar saya minta izin dulu, saya mau kamar mandi bentar aja udah nggak bisa nih. Ya, Bentar ya nanti. silakan, Bang, silakan. Siapa mau naik yang ngomong dulu? Kakak aja yang ngomong dulu ya sendiri ya. Bang Zuma naikkan, nggak apa-apa. Jangan begitu, Bang. Abang itu Nggak ada kan Bang cuma minta naik di sini. Bang Zuma naik. Bang Zuma kan dilapor juga kan? Saya dengan Bang Zuma Nah, kan Bang cuma nggak ada naik, nggak ada minta naik. Cuman saya mau naikkan ini. nggak apa-apa. Abang ke kamar mandi lah, Bang. Nanti Bentar, ini ada pengacara, Pak pengacara. Pak Atilo Prim. Ya, Halo, Pak. Ya. Bapak pengacara dari mana, Pak? Ya, Di mana kantornya, Pak? di Jakarta, abangku. Saya mungkin Abang aja lah saya panggil ya. Terima kasih abangku. Saya mungkin dulu. Bang, salam kenal, saya Timotman Paris Kota Medan. Saya berikan pendapat hukum lah. Ini kan biar tadi kan pendapat para terlapor, para yang viral, para selebgram. Sekarang kita kasih si terlapor ini pengacara. Ayo pengacara yang mau naik lab silakan. Ayo pengacara yang mau naik lab silakan, saya kasih panggung kalian. Bang, abang sambil ngomong bang, berdua ngomong. Aku mau kamar mandi, oke? Lanjutkan abangku. Jangan kangen kalian netizen ya, sabar ya. Artisnya mau kamar mandi bentar. ya Udah ngomong? Nah, iya. Iya, Pak HT. Suaranya nggak ada, Pak. Ya. Mau dilihat dulu kakakku. Apa itu kakakku Nora. Begitu. Nah, kalau itu adalah laporan penistaan agama, itu kan pasal 1 UU nomor 1 PNPS garing 1965, bukan UU ITE pasal 28, bukan. Kalau UU ITE pasal 28 itu kan penistaan, bukan penistaan itu ya. Mengajak orang untuk pemusuhan sara. Nah, jadi kalau UU kakak tadi kan bilangnya gini berdasarkan diskusi dan penafsiran. Kalau berdasarkan diskusi dan penafsiran kakakku itu pasal 1 UU nomor 1 garing PNPS dicatat kakakku. Garing 1965 itu bunyinya begini kakakku. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan
dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok ajaran agama itu, kakakku. Jadi mau dilihat dulu, kakakku, pasal apa yang dilaporkan kepada kakak. Kalau 28 itu keliru. Kakakku kan berdiskusi di situ. Kalau berdiskusi itu pasal 1 UU pasal 1 UU nomor 1 garing PNPS garing 1965. Nah, lain lagi, kakak. Di situ kan kakak tidak ada unsur mengajak orang. Bentar. Penting. Breaking news. Ya. Ini Polda Sumut mau masuk bentar lagi ya. Sabar. Oke, Sabar. baik. Bentar. Penonton, kalian kasih kami gift. Kalian orang joget-joget, kalian kasih gift dulu. Gak usah dikasih gift lah, gak usah lah. Kita di sini kan biar mencerdaskan kehidupan hukum. Biar Kak Nora semangat. Kami dua nggak perlu gift. Kami pengacara, Kak Nora kasih gift Kak Nora. Saya nggak usah ya, pemirsa. Saya nggak perlu gift. Saya nggak perlu gift. Sama kita semua di sini nggak perlu gift ya. Saya Kasih gift Kak Nora, woi. Iya. Saya Kita nggak hanya perlu. mencerdaskan kehidupan hukum. Es breaking. Nanti kita kasih ngomong semua, saya kasih ngomong trip ini. Percaya nggak sama saya? Sangat percaya, abangku. Kita yang tidak saling mengenal aja, abangku kasih aku naik. Abang pengacara ya, Bang ya? Iya benar. Nama saya Chin Kuang. Iya. Orang Cina, nama Bang? Chinese. Ya Chinese. Saya kebetulan juga saya Kristen, jadi saya double minoritas ini. Bentar lu, kok nggak ada yang ngasih gift ini, woi? Ya, profesi saya praktisi hukum. Saya berpraktik di Jakarta. Jadi ini juga karena Medan kampung saya kan ada perkara ribut-ribut begitu ya, lucu juga sih. Bagi saya lucu. Nah, orang yang melaporkan kakak itu kalau dia laporkan pakai pasal 28 UU ITE. Undang-undang IT, Bang, katanya. Iya, itu sudah saya yakin kalau saya pinjam bahasa kakak, saya hakul yakin itu tidak akan masuk. Karena kakak kan tidak mengajak, kakak kan tidak menyebar kebencian sara. Itu kan tentang kebencian sara. Ya kan melalui media elektronik. Nah, tapi ini jadi mengajari orang, mohon maaf loh kakakku. Kalau yang kakakku bilang ada hukum abangku, silakan. Iya. Jadi kalau kakak bilang itu adalah berdasar kakak diskusi dan lain-lain, pertama dulu kakak mesti kuatkan dulu kompetensi kakak. Dalam hal ini kompetensi kakak dalam untuk berdiskusi dan menafsirkan sesuatu ajaran agama itu landasannya apa gitu kan. Setidaknya kalau tidak ada landasan hukumnya, landasan religinya, landasan agamanya apa gitu. Ada yang mendukung dulu kakakku, supaya kakak punya landasan hukumnya dulu. Ya, dasar hukumnya itu yang saya bilang dari tadi, Bang. Ya, benar abangku, benar. Dari pihak pengacara saya juga, otomatis Ya. kalau udah ada pemanggilan, saya kan akan menyediakan pengacara nih. Benar. Nah, nanti pengacara saya di situ yang berkontribusi. Nah, itu Bentar, yang di bawah potong, Kak. typing tangkap Nora jangan dulu lah. Saya potong biar adil. Saya potong biar adil. Siapa Bang Glenn itu, Kak Nora? Pengacara kakak, silakan nelep. Ya, silakan. Bang Glenn Mana? itu pengacara saya. Saya undang dia. Saya tahu dia pengacara kakak. Saya ini detektif. Jadi Saya kakak, ketika membela kasus pidana, saya lah kayak polisinya, saya lah kayak penyidiknya. Saya tahu sesuatu lagi aneh saya tahu ini. ya. Kenapa Bang Len? Kenapa Kak Nora harus turun Bang Len? Silakan Bang, waktu dan tempat saya persilahkan Abang. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan ranahnya bicara materi di sini. Ya, sepakat juga dengan abangku Glenn. Jangan, hanya memberi saya baru support, bangun belum pakai baju ini, nanti kena ban. Iya, lanjut Bentar sama lu izin abangku. Bang, potong sedikit Bang. Abang udah ada surat kuasa belum Bang? Sudah. Oke, lanjut. Kalau gitu Abang boleh berbicara di sini kalau udah ada surat kuasa. Ya, jangan dulu kita mau provokasi dulu lah. Biarin aja ini ranahnya ranah materi, kita bicara materi ini bicarakan di ranah hukum saja.
Nah, di penyidik Nggak ada nanti pas gunanya. BAP. Nggak Saya ada sepakat. gunanya kita, ya, nggak ada gunanya kita berbicara di sini. Kalau memang mau mendukung, ya kita dukung aja. Siapa ini kita satukan suara, kita bawa buat kuasa sebanyak-banyaknya pengacara nggak masalah. Kalau itu nggak masalah, saya juga menerima siapapun membantu silakan masuk. Saya nggak tidak mau ada eksklusivitas di sini, ya. Siapa yang mau masuk membantu Nora silakan, saya terima. Semuanya saya terima nggak masalah. Siapapun itu, kebetulan saya juga punya kantor di Jakarta. Kebetulan saya lagi di Medan ini, saya lagi di Medan. Nah, jadi, Bang Glenn lagi di Medan. iya saya lagi di Medan. Boleh jumpa nggak kita, Bang? Iya, boleh silakan kita jumpa. Saya mau lab di Polda Sumut ini melaporkan si RK ini. Oh silakan nanti juga kami juga akan ke Polda. Kalau nggak siang ini sore ini kami ke Polda juga, ada beberapa orang juga. Mau lapor ya, Bang? Iya, jadi sebaiknya kalau ranah normatif materi, nggak perlu kita bahas di sini. Kita hanya bahas, bantu saja dukungan, kita beri dukungan sebesar-besarnya kepada para apologit Muslim Indonesia ini supaya terlihat lah bahwa kita ini Muslim ini ada kekompakan gitu. Ada kekompakan, ada. Izin abangku, ralat siap. sedikit, bukan hanya Muslim abangku, saya dari Kristen juga abangku. Kalau untuk pasal 28 Ya. dilaporkan untuk kepada kakakku Nora, saya tidak cocok gitu menurut saya. Kita praktisi kalau- hukum abangku. Karena kalau kita Jadi bentar. Siap. Saya di tengah, berarti saya cari yang kontra dengan Kak Nora. Saya kan di tengah, saya host. Iya. Yang kontra. Siapa yang mau naik? Pengacara yang kontra. Kalau saya kontra dengan pasalnya tadi, kalau pasal 28 UU ITE itu pasti nggak bisa pakai. Enggak, maksudnya yang pro penegakan hukum terbukti Kak Nora siapa coba? Mau dengar pendapatnya gitu. Memang di sini ada dua sisi, Ini kan ada dua sisi dua-dua Bang mendukung Hatta Kak ya. Nora. Iya. Iya. Iya, ada dua sisi. Dua-dua kan Satu, mendukung Kak Nora. iya. Kalau dari sisi kriminalitas kita sebagai kuasa hukum sebagai advokat memang kita harus mencegah hal itu terjadi karena bukan sekali dua kali lah kita menangani masalah seperti ini Mahate kan. Iya, benar. Jadi Betul, Bang. permasalahan ini. Betul. Jadi Pertanyaan maksud saya begini, Bang. Ya gimana? Pertanyaan saya begini, saya kan membuka ruang untuk membuktikan lah ibaratnya di dunia netizen, ya kan? Iya. Kalaupun abang merasa tidak keberatan, abang merasa kenapa dari tadi Kak Nora dan abang masuk di lab ini nggak keluar gitu? Nggak juga, ya diberi hak juga lah untuk bersuara ya. Ya makanya kan begini kita sepakati dulu apa yang boleh dan tidak boleh di lab ini, cocok? Ya boleh. Saya ngikut saja gimana? abangku, saya ngikut. Sesuai dengan surat kuasa Bang Glenn Daniel dia berhak di sini. Ya kan? Kita sebagai narasumber Bang Hatip, sebagai apa ya, tamu. Ya, abangku. Saya tanya dulu sama Bang Glenn, yang boleh saya tanya dan yang nggak boleh saya tanya gimana berkaitan dengan apa itu. Saya menghormati Abang sebagai kuasa hukum. Saya sangat menghormati hukum, Bang. Silakan, Bang. Ya kalau kita membahas berdiskusi soal bagaimana cara kita membantu penegakan hukum yang baik dan benar di Indonesia boleh. Ya kan, kita membahas, kita memberikan edukasi tentang apa unsur-unsur pasal silakan. Boleh, sepakat. Ya, kalau kita membahas soal adanya dugaan-dugaan yang masih bersifat asumsi sebaiknya jangan. Sepakat, Bang. Saya setuju, Bang. Sangat sepakat. Iya, Bang, satu boleh bertanya nggak, Bang? boleh. Ini nggak terkait ini, ibaratnya ini substansi ya. Kalau ya Bang, saya kan nanya ya, kalau tersangkalah Kak Nora, apakah Abang akan melakukan pra peradilan atau Abang akan melakukan pembelaan di pokok perkara persidangan? Itu dia, Bang. Ya pasti pertama kita lakukan semua upaya yang sudah diatur dalam undang-undang, itu saja. Berarti Apapun pra upaya peradilan Abang akan mohonkan. pra peradilan semua, apapun itu sampai pun kita ke Paminal, ke Propam, Wasidik semua kita surati. Ke Mabes Ya, kita surati. oke Kak Nora kakak tidak salah memilih pengacara. Saya dukung pengacara kakak. Saya sangat mengapresiasi, saya suka melihat sifat seseorang. Saya lihat Bang Glenn ini memang benar-benar dia. Karena saya pancing pertanyaan, tujuannya apa? Saya mau nengok mens rea. Ibarat katanya mens rea lah ya Bang Daniel ya. Ya, betul. Bang Glenn ya.
Saya tanya sedikit boleh nggak Bang? Boleh. Kalau Bang, lah Bang. Bang, Bentar Bang dulu Faisal. Kak. Kan saya lupa saya mau nanya apa kan. Bukan, Saya saya lupa jadi soalnya mau saya turun karena saya mau keluar. Ya saya pamit dulu, ini kan pengacara saya. Ya Bang Glenn ya. Ya, Bang Dosma kita undang mau ikut nggak? Bentar dulu, Bang Dosma katanya mau ikut ini. Oke, silakan. Mana Bang Dosma? Coba dulu. Mana dia? Bang Dosma, coba undang dulu Bang. Aku nggak pandai lab ini betul. Mana Bang Dosma ini? Nanti hilang. Maaf tadi Gimana Bang. cara? Ada. Bang Dosma, coba. Kita mau dengar dulu Bang Dosma apa yang mau disampaikan. Apa menurut Bang Dosma gitu loh. Jangan ada unek-unek, jangan ada dusta di antara kita. Mana Bang Dosmanya loh? Coba mohonkan Bang Dosma masuk lab Bang, biar aku tinggal terima Bang. Pak Kapolda aja, Pak Agung ya. Ketika diundang sama Hotman Newsroom, Hot Room, Pak Kapolda hadir loh. Melalui video call. Oh, ada saudari saya yang namanya Unirifa, bisa dinaikkan abangku? Boleh, siapa yang nggak boleh? Boleh semua, aku adil. Ya, beliau salah satu yang dilaporkan juga. Oleh? Ya, Unirifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya minta waktu mungkin sebentar untuk izin sholat sebentar di sini. Tapi saya di sini kapasitasnya ingin sebagai warga negara Indonesia belajar hukum bersama kaitannya dengan dialog lintas agama. Nanti saya mohon dengan sangat orang-orang yang ahli hukum Hotma itu Pak Hotma, mohon Dosma. Bapak Dosma, mohon kita di sini bicara sebelum kita berperang di jalur hukum. Saya ingin kita ngobrol dulu nih. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus saya edukasi ke publik, ada hal-hal yang harus saya tanya kepada bapak-bapak yang ahli hukum ini untuk supaya para netizen, para pendiskusi, pendebat tidak tergelincir oleh ludahnya, tidak tersandung kakinya. Jadi mohon hari ini kita kasih edukasi dari sisi hukum dalam ranah dialektika. Izin Pak Host ya. Oke, saya potong sebentar. Ketik kata Dosma si jabat. Biar dia tergerak, jangan dia nggak mau masuk nih. Kita dukung dia masuk. Ayo, Dosma si jabat, ketik namanya di sini. Ayo, netizen, ketik nama Dosma si jabat. Ayo, kita coba dia biar bisa masuk lab. Netizen, ketikkan nama Dosma si jabat. Bang Faisal, Bang Glenn. Bang Glenn yang mewakili aja di sini ya. Saya turun kalau memang saya nanti diperlukan, telepon aja dulu baru saya naik ya Bang. Saya ada urusan sedikit. Yo. Ya abangku, Bang Hate, Masya Allah terima kasih abangku sudah memberikan ilmu sedikit ya tentang hukum ya. Ya kan? Sama saya nggak makasih kakak. Aduh. Ya ini kan terima kasih bangku, Bang Faisal. Masya Allah. Saya nanti kalau sudah naik Bang Dosma, ya saya naik juga. Beliau kan yang melaporkan saya. Saya pengen Cuma tahu. saya hubungi kakak kalau dia naik. Iya, oke. Ya Uni, saya tinggal dulu Uni ya. Saya tidak kabur karena saya juga ada kerjaan sedikit ya. Ya. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Dosma, wabarakatuh. nggak ketikkan Dosma, ketiklah Dosma biar datang dia. Cuman Pak Host kakak izin pengen Bang kalau, Dosma naik kan? kalau Pak Dosmanya nggak naik Pak Host, karena di sini ada beberapa ahli hukum, orang-orang yang memang kapasitasnya sebagai orang yang berada di jalur hukum, kita gimana kalau kita diskusikan atau kita obrolkan terkait tentang dialektika. Tapi nanti Pak saya mau buka cam, saya izin pakai jilbab dulu, saya mau buka cam. Boleh. Kita dua dulu Bang, biar enak Bang Hati lah. Tadi kan udah Bang Glenn, satu-satu ya Bang Glenn. Bang Glenn dulu apa Bang Hati dulu? Saya buka. Bentar dulu. Saya tanya dulu Bang Glenn dulu apa Bang Hati dulu ini? Netizen. Glenn mau dengar pendapat Bang Glenn apa Bang Hati dulu? Saya tanyain orang ini, saya kulik orang ini. Yang mana yang mau kita tanya? Adabnya yang muda mempersilakan yang tua duluan.
Oke. Kita masih junior ini. Oke, berapa umurnya Bang Glenn? Saya Saya masih tahun 72. 62 Bang Glenn? 1972. Nah, Bang Glenn berapa? Lebih muda saya 12 tahun. Oke, Daripada Bang Pak Hati, saya mau tanya sama Bang. Saya kan host ya, izin ya. Ya, kalau bisa saya jawab dengan gamblang, saya jawab. Kalau belum bisa, mohon izin di lain kesempatan. Nah, ini kan nggak pidananya, ini kita menjawab seluruh Bang. Bang Hati, kalaulah Abang ya, Abang sebagai pengacaranya Kak Nora lah. Nggak usah lah Nora, ini ada pengacaranya Pak ya. Ratu Ento aja. Ratu Ento itu kebetulan teman saya itu, Bang Rahmat Junjung itu pengacaranya ya. Ya, sama. Saya kenal juga dengan Bang Rahmat gitu. Tapi lucu saya Bang, ini rahasia nih untuk netizen, biar ayor nih kor-kor. Bang Rahmat itu sebenarnya tim Hotman 911 loh, Medan. Ya kan? Dia membela Ratu Ento, saya tim Hotman 911 juga yang mau melaporkan Ratu Ento gitu loh. Kan jadi kontra dan pro nih ya kan. Iya. Saya mau tanya lah sama Abang, Bang Hati, kalau lah Abang, jangan, nah gini aja lah. Kalau lah Abang nih ya, bukan siapa-siapa ya. Iya. Kalau Abang pertama Abang membela klien, Abang lihat mensrea klien Abang setelah Abang wawancarai, itu dia itu sebenarnya mensreanya ada niatnya, ya kan? Apa yang Abang lakukan? Apakah Abang melakukan pembelaan berlebihan, menghalalkan segala cara untuk menang, atau Abang tetap mengikuti koridor hukum? Kalaupun salah ya salah, atau ya tinggal hal-hal yang meringankan. Gimana menurut pendapat Abang? Waktu dan tempat saya persilahkan Bang. Ya, terima kasih. Ya pasti kita meninjau di pasal-pasalnya dulu kan. Pasal-pasal kita tinjau, kaitan-kaitan pasal dan turunan-turunan pasalnya begitu kan. Sama lah itu dipakai cara begitu oleh rekan-rekan lawyer advokat lainnya juga. Kita teliti, kemudian kita teliti juga tindakan yang dilaporkan itu. Nah, kalau tergantung niat itu kan nanti di ininya ya kesimpulan putusan hakim lah, menimbang dan lain-lain sebagainya, menimbang ini itu kan begitu. Tapi yang penting kita di pasalnya dulu. Kalau disebut penistaan agama diterapkan pasal 28, saya sudah pasti menyatakan itu keliru. Pasal 28 itu mengajak orang kebencian sara, bukan penistaan agama. Nah, kalau dipakai pasal 28 untuk Kakak Nora tadi, itu bisa dipatahkan. Itu sudah pasti bisa dipatahkan. Lalu kemudian ini seseorang, ini kita edukasi juga ya, karena banyak sekali orang yang mengatasnamakan diskusi publik, kemudian melakukan penafsiran terhadap agama di publik, sehingga ini menjadikan konflik horizontal kita antar agama. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melihat kekacauan. Kita mesti hati-hati di area itu, di ranah itu, bahwa ada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 garing PNPS garing 1965 itu yang mengatur itu. Nah, kemudian kalau kita mau berdiskusi agama di publik, kita mesti punya landasan hukumnya dulu lah. Minimal setidaknya kita ini siapa begitu loh. Saya lawyer, saya tidak mengerti tentang agama walaupun saya orang beragama, saya rajin beribadah misalkan gitu kan. Sebenarnya saya tidak rajin ibadah sih. Jadi bentar Bang, izin Bang. Ya. Potong sedikit biar nggak lupa. Jadilah kalau Abang lah pengacara ada kasus penistaan agama, bukan kasus ini ya. Ya, kasus lain. kita cerita kasus lain. Aku tanya pendapat ya Bang. Pendapat Abang mau menghadirkan saksi ahli agama ini apakah yang agama satu aja atau berbagai macam agama yang dihadirkan semuanya, atau Kementerian Agama yang Abang hadirkan? Silahkan Bang, waktu tempat saya silakan. Pasti yang berkompeten. Enggak, maksud saya, pertanyaan saya, kompeten yang mana? Apakah? Enggak, dua. Bentar Bang, dua pertanyaan saya Bang. Abang tinggal pilih. Abang menghadirkan semua
ahli agama semua yang satu ini agama ini ahlinya, agama ini ahlinya. Atau abang apa satu aja Kementerian Agama bang jadikan ahli? Itu aja pertanyaannya. Nah, agama yang bersangkut dua yang harus dihadirkan. Agama yang bersangkutan yang dituduhkan, ya kan? Yang dituduhkan telah dilecehkan atau dihinakan, sama kementerian. Karena kementerian kan negara bersifat netral di situ. Jadi misalkan kalau dilaporkan penistaan agama Kristen, ya hadirkan yang berkompeten dalam penafsiran agama Kristennya di situ. Karena agama Kristen ini penafsirannya sangat multitafsir loh. Saya sebagai orang Kristen saja saya kadang bingung menafsirkan. Bentar bang izin bang. Halo, salam Jadi kenal harus ya Bang benar-benar Hos. orang yang Bentar dulu Kak berkompeten. Romaya Sari sebentar Kak, sebentar. Bang pertanyaan saya Bang Ati. Kalau ya bukan kasus ini. Abang Ya. mendapat klien abang diduga melakukan penistaan agama. Dia Ya. itu nggak punya uang lah kita bilang kan. Ya. Abang rela nggak abang hadirkan banyak-banyak saksi ahli? Uang abang nih misalnya cuma segini misalnya kan. Abang mau hadirkan dua saksi ahli itu apa abang hadirkan Kementerian Agama aja? Kutanya lah dulu. Dua lah, kan kita bisa mengajukan abangku. Surat kita ajukan bang. Ya. Kan kita bisa mengajukan bang. Oke kita Kalau potong bentar bang ya. terhambat- Kasih Kak Lini Ripa dulu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat muslim dan selamat siang buat non muslim. Salam. Kebetulan saya adalah pendiskusi lintas agama yang aktif di TikTok dan saya juga ingin sedikit menanggapi Pak Hatilau, izin sama diskusi pada siang ini. Boleh. Pertama motivasi dulu ya. Motif saya naik ke sini yang pertama adalah membagi sharing wawasan atau sharing knowledge dan meminta knowledge karena saya bukan ahli hukum tapi saya juga sedikit belajar terkait tentang bagaimana undang-undang penistaan agama di Indonesia dan saya juga ingin berbicara dari sisi pendiskusi. Jadi begini, kita tidak mau hak demokrasi, hak bersuara ditekan hanya karena ada kasus-kasus dan mohon maaf kasus Ratu Entok bukan ranah dialektika ya, harus ditekankan di situ dulu. Saya mau memisahkan kasus Ratu Entok bukan kasus yang melibatkan dialog lintas agama. Poinnya itu. Lalu dikembangkan kemudian pelaporan-pelaporan ke ranah dialog lintas agama. Saya seorang pendiskusi, kapasitas saya, kredibilitas saya adalah seorang mahasiswi pendidikan agama Islam. Maka kewajiban saya adalah membangun critical thinking di ruang publik dan juga mentransfer knowledge dari apa yang sudah saya kaji. Dan memang saya belajar tentang agama saya, tetapi perlu dipahami saya berdiskusi kurang lebih 6 tahun itu juga adalah ilmu by experience, bukan di jalur akademik. Jadi apapun argumentasi terkait agama, maka saya bisa mengeluarkan statement dari statement para lawan debat atau teman diskusi saya yang pernah berdiskusi dengan saya. Dan mohon maaf mungkin gini, saya sepakat dengan Pak Hatilau, tidak semua orang beragama itu pakar tentang agama. Saya paham itu. Tetapi ranah agama adalah ranah hak seluruh orang untuk bisa berbicara tentang agamanya sepengetahuannya. Nah, dalam ranah dialektika ada dua arah dialog yang dibangun antara orang yang tidak dipaksa satu sama lain untuk bersepakat berbicara, menyampaikan pemahamannya tentang agama, mengkritisi pemahaman orang lain tentang agama. Dalam dialektika ada 3 faktor yang membangun dialek itu bisa akademis dan indah. 1 meter, adanya materi atau judul, adanya manner. Ini manner ini tampilan, adanya metodologi yang digunakan dalam dialek ini. Nah, ilmiahnya sebuah dialek itu wajib membawa beberapa faktor atau saya bilang faktor lah, atau saya bilang persyaratan lah. Yang pertama sekali harus adanya data atau dalil atau standar argumentasi. Karena dalam ranah dialektika kita menggunakan kajian filsafat, konstruksi berpikir kita bangun, ada konsekuensi logik, ada analogik. Karena kita membangun konstruksi berpikir.
Jadi ketika ada orang yang melaporkan pendiskusi lintas agama, maka dia wajib membawa materi yang sesuai dengan dialog tersebut, mulai dari awal dialog itu bermula sampai munculnya dugaan penistaan agama. Itu harapan saya. Saya tidak tahu apakah ini diatur dalam undang-undang. Nah, contoh begini Pak, mungkin kasusnya begini Pak Hatelau. Saya adalah orang yang beragama Islam. Ini mohon maaf, saya kasih satu kasus. Saya ambil kasusnya Nora saja. Nora Aritonang adalah seorang mantan Kristen. Kemudian dia setidaknya sedikit banyaknya membaca lah kitab sucinya. Kita tidak bilang mengerti dan paham ya, tapi kita katakan membaca, karena membaca belum tentu paham. Ya, sama. Saya juga membaca. Dan ketika saya 6 tahun berdiskusi dengan pendeta Esra Soru, pernah dengan Bapak MYM, pernah saya pendeta, dan bahkan saya berdiskusi dengan mereka pastor pendeta yang mengaku mengklaim mereka pendeta dan pastor dengan jabatan dan gelarnya masing-masing. Bahkan dengan jemaat awam paling sering, saya buka live TikTok dan saya buka komen saya mengundang non-muslim bertanya tentang agama saya. Tapi ketika non-muslim bertanya agama saya, muatan pertanyaan itu ada beberapa Pak. Ini izin saya kasih tahu Pak. Buat Bapak pengacara, ahli hukum, izinkan kami dari para pendiskusi bersuara. Pertama, muatan pertanyaan adalah pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban. Kami manusia juga belajar psikologi, karena saya belajar di pendidikan agama Islam. Kita juga harus bisa punya intuisi untuk menilai. Ini pertanyaannya berdasarkan gestur. Ya, kita tahu ini pertanyaannya butuh jawaban atau tidak. Maka ketika pertanyaan itu diawali dengan tanda tanya, perkataan kalimat-kalimat tanya, apakah, siapakah, mengapakah, di mana, maka itu saya selaku orang yang membuka ruang diskusi akan memberi jawaban. Namun ketika jawaban saya tentang iman saya dikritisi oleh orang yang tak seiman dengan saya, tanpa membawa literatur, saya wajib untuk mendebat. Saya wajib untuk mendebat. Itu hak dalam beragama. Tapi ketika pertanyaannya ada muatan pelecehan di dalamnya, metode komparasi untuk membuktikan cara berpikir seseorang itu salah kaprah sehingga menampar dirinya sendiri, itu juga masuk dalam ranah dialektika. Nah, jadi makanya pendiskusi, saya berbagi sedikit buat teman-teman yang ingin berdiskusi di bawah ya, siapapun kalian, biar kita tidak terjebak dalam penistaan agama, tak tergelincir dengan air ludah sendiri, tak tersandung kaki sendiri. Pertama, kuasai materi dan bawa data. Ketiga, ajukan pertanyaan, jangan buat sebuah pernyataan yang kalian pelintir atau kalian tafsir sendiri. Nah, saya sepengetahuan saya selama ini, kalau saya mencoba untuk memberikan paham tentang agama orang lain, saya biasanya muatannya pertanyaan. Tapi kalau mungkin ada selama 1000 lebih video saya di YouTube saya dan disebarkan seluruh YouTube para apologet Islam atau orang-orang Islam, silakan di cross check. Kalaupun ada kesalahan kesilapan, saya tidak menjamin ya. Saya manusia, saya tidak jamin saya ini pasti gagal, pasti benar terus, enggak. Nah, itu ya silahkan kalau mau diajukan sebagai penistaan agama. Tapi sorry nih Pak, ada pertanyaan nih buat para ahli hukum. Apakah konsepsi bisa diadili? Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah konsepsi, kalau konsep itu hadir dari ide dan gagasan seseorang yang adalah dianggap sebagai tokoh. Contoh, konsep tauhid misalnya. Konsep tauhid ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu konsepsinya dijelaskan oleh si A, si B, si C. Ketika si A tersebut konsepsinya tidak sesuai dengan yang membawa konsep, pertanyaan saya, boleh tidak diadili secara hukum kalau dia menyampaikan di ruang publik konsepsinya? Izin jawab dulu itu saya, nanti saya lanjut. Saya luar ya, gantian ya. Dari saya, Bang Hati, Bang Len, cocok sepakat kita? Oke, mungkin dari saya ya Kak, untuk menjawab pertanyaan Kakak, apakah konsep itu bisa dipidana atau tidak ya? Yang kita utarakan dengan negara demokrasi ini, apakah dipidana atau tidak? Menurut pendapat saya, begitu kurang lebih ya. Benar nggak Kak? Konsep Pak, kalau konsep ini beda ya, gagasan atau ide atau hasil teori dari para tokoh seperti konsep tauhid misalnya. Ada Nabi Muhammad bawa nih, ini konsep tauhid gitu ya. Nanti ada orang yang menjelaskan sesuai dengan konsepsi dia gitu. Dia menjelaskan yang dia pahami tentang konsep itu, analoginya begini-begini atau begini-begini ya kan. Artinya dia berarti menjelaskan menurut sepaham dia. Yes, opini dia, konsepsi dia, cara dia memahami, dia ajukan di ruang publik, entah untuk dikritisi
diskusi, entah untuk dibenarkan, apapun lah tujuannya, karena dia berdialog Tika, maka apakah ketika dia mengeluarkan konsepsi lalu mayoritas mengatakan atau orang ramai mengatakan kamu salah, kamu bidat, kamu sesat, Tidak. apakah itu bisa dihakimi? Jawabannya tidak bisa dipidana. Ada dasar Terima hukumnya. kasih. Dalam Undang-Undang ITE ya yang lama sebelum revisi yang nomor 1 tahun 2004. Sebelumnya itu ada peraturan bersama ya. Kalau nggak apa SK bersama, pokoknya begitulah intinya. Intinya itu antara Kapolri, Kejaksaan, Pengadilan, ya Mahkamah Agung itu sama-sama punya pendapat, ada dasar hukumnya. Kalau dia opini, pendapat, penilaian dan lain-lain lah pokoknya paling ingat aku, tidak bisa dipidana, ya. Dengan pasal pencemaran nama baik maupun berita bohong maupun penistaan agama, ya. Itu kalau benar-benar penegakan hukumnya dilakukan dengan due process of law, itu maka para terlapor, para tersangka, para terdakwa tidak akan menjadi narapidana. Harusnya kalaupun dikriminalisasi, dipaksakan atas desakan massa sampai ke pengadilan, harusnya putus bebas. Mau di tingkat kasasi bebasnya, mau tingkat pengadilan, mau tingkat banding. Saya sangat menghargai semua pendapat dan semua kebenaran. Yang benar kita bilang benar, yang salah tidak. Dasar hukumnya ada. Jadi kalau kita ngomong ada dasarnya. Jadi pendapat saya ini berdasar. Itulah dari saya, mungkin selanjutnya oleh Bang Hati Loprim. Waktu dan tempat saya persilahkan Bang. Terima kasih. Nah, yang benar yang abangku Faisal katakan, ya itulah di awal kita mesti pakai ini dulu bahasanya, istilah gini, disclaimer. Mesti disclaimer dulu Bang. Jadi supaya menjadi opini Bang. Kadang manusia ini kan begitu, cari-cari pasal katanya kan. Jadi kita berdiskusi agama, yang tadi kakakku Uni bilang itu sudah sangat benar. Landasannya adalah itu legal standing kita. Kalau akademisi tentu ada legal standingnya. Kalau dalam penelitian mahasiswa tentu ada legal standingnya. Nah di situ baru kita tidak tergelincir. Nah kalau tidak ada legal standingnya gimana misalnya? Hanya diskusi-diskusi publik yang santai-santai aja, tapi tidak terlepas pasti dicari-cari pasal oleh orang lain kan, orang yang tidak senang begitu. Nah kita diawali itu yang tadi Bang Faisal jelaskan, disclaimer ini gitu. Saya sering begitu sih, disclaimer dulu ya gitu kan. Jadi ini berbentuk opini, disclaimer gitu. Gitu abangku, itu tambahan dari saya abangku. Supaya nggak tergelincir kita. Ini di tepi jurang kita ini. Kalau yang membahas agama ini, itu kita berdiri di tepi jurang. Begitu Nanti, abangku, lanjutkan. Abangku, nanti kalau masalah diskusi lintas agama, sedikit wawasan saya 6 tahun diskusi, nanti bisa saya bagi di sini insya Allah. Terima kasih, terima kasih. Sedikit pendapat saya Bang, kita di sini kan lab. Kita unsur dengan sengajanya nggak terpenuhi Bang. Kita nggak ada membuat perpecahan agama di sini Bang. Siap. Itu yang Abang, aku melihat Abang dari tadi ragu-ragu untuk mengungkapkan kata-kata Abang takut dipidana segala macam. Bang, saya ini seorang detektif swasta. Saya ini sangat berminat dengan membaca pikiran orang, gerak-gerik tubuh orang, kata-kata orang yang keluarkan. Saya paham apa ketakutannya, ya kan? Coba boleh Abang, aku kasih pemahaman dulu supaya Abang berani mengungkapkan kata-kata yang Abang, jangan Abang tahan-tahan kata-kata di dalam pikiran Abang dan hati Abang. Silakan Bang, lanjutkan Bang. Iya, inilah itu. Jadi kalau diskusinya hanya diskusi yang tidak bersifat akademis, kita tidak punya legal standing apapun, misalkan cerita-cerita atau diskusi santai di live streaming TikTok, ya kita upayakan disclaimer dulu. Kita nyatakan bahwasanya yang kita ungkapkan di situ semua adalah opini. Jadi sesuai dengan yang Abangku Faisal kasih petunjuk dan pengarahannya itu tadi. Jadi kita tidak terjerat ke dalam ranah hukum pasal yang dicari-cari orang begitu. Mencari pasal lu ya gitu. Kira-kira begitu. Nah kalau kita berada di dalam ranah diskusi yang formal, ya kita kantongilah legal standing kita. Apakah kita sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau apa, kan ada legal standingnya. Apakah kita sebagai public speaking atau kita sebagai apa, kita sebagai coach atau apaan segala macam, atau kita sebagai tokoh rohaniwan.
Ada legal standingnya. Apakah saya seorang pendeta yang berdiskusi tentang itu, kan ada legal standingnya. Seorang pendeta ada kartu pendetanya juga sudah termasuk legal standing untuk berdiskusi dan membahas penafsiran tentang agama Kristen khususnya gitu kan, baik Kristen Protestan maupun Katolik begitu. Itu yang saya maksudkan. Nah lalu kalau untuk perkara yang sudah kita tahu kian itu, saya terutama untuk Kakak Nora ya, sangat disayangkan kalau Kakak Nora mundur. Kalau seandainya pasal yang diterapkan untuk Kakak Nora adalah 28 ITE, itu tidak benar. Saya katakan itu keliru, sangat keliru. Jadi Kakak Nora masih bisa berjuang untuk itu. Sedikit Bang, aku debat sedikit boleh lah ya, berseru ya. Silakan Bang. Tadi saya memancing pertanyaan untuk mencari mens rea-nya Kak Nora. Saya sangat kecewa dia jawab begini. Saya bilang, kenapa nggak buktikan aja di pengadilan nggak bersalah, kok lapor-lapor balik lah, saya bilang. Kenapa? Kakak udah dapat benefit, aku bilang. Kakak walaupun di penjara kakak jihadnya itu namanya. Dapat amal kakak, dia malah ketawa. Itu boleh rekamannya ada masih ya. Itu yang saya kecewa. Oke lanjut Bang Len dulu Bang Len. Ya, kalau kebebasan berpendapat itu kan sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 3 tahun 1945. Nah, udah gitu juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Itu dibagi menjadi 4: unjuk rasa, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Nah, dan batasan-batasannya diatur lagi di Perkapolri nomor kalau tahun 2012 nomor 7 ya. Nah memang di Perkapolri ini ada beberapa larangan atau batasan-batasan untuk mengajukan untuk mengutarakan pendapat. 1, menyatakan permusuhan ya. Yang kedua, mengeluarkan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan, atau memang di bagian yang kedua ini diatur penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, itu diatur juga. Yang ketiga, menempel tulisan atau lukisan atau yang menyatakan kebencian, permusuhan, kebencian, penghinaan di antara golongan. Yang keempatnya, secara lisan atau tulisan ya, untuk melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum. Nah, yang kelima, mengajak atau menghasut untuk melakukan perbuatan pidana. Nah, jadi aturan-aturan itu jelas kok, sudah jelas diatur di dalam undang-undang, di dalam Perkapolri juga sudah diatur. Nah, selama kita berapologetika atau kita berdiskusi, bernarasi di muka umum, yang penting dihindari yang lima dihindari ya. Kalau kita hanya mengutarakan pendapat, opini, tetapi tidak mengandung 5 unsur tadi, saya pikir nggak masalah gitu. Kalau kita akan beropini, kebebasan kita diatur di Undang-Undang Dasar. Kita beropini saja, tapi tanpa ada maksud, tanpa ada kata-kata atau tanpa ada lisan kita, narasi kita yang menyinggung. Nah, menyangkut soal interpretasi tadi atau penafsiran, sesuatu hal yang sudah jelas secara gramatikal, sesuatu yang sudah jelas dalam hal tulisan, ngapain kita tafsirkan lagi? Bacakan saja, kita bacakan saja cukup. Nah, untuk hal-hal yang bersifat penafsiran, kita kan sudah punya akidah-akidah udah punya aturan-aturan menafsirkan Indonesia ini. Ya, kalau dalam kalimat tersebut mengandung suatu idiom atau mengandung suatu analogi, di Indonesia ini kan sudah ada analogi ini artinya apa, idiom ini artinya apa, bacakannya sesuai dengan bahasa Indonesia. Mantap Pak Bangku. Ya, itu dia. Kalau penafsiran yang penafsiran itu ada timbul dari ketidaktahuan kita, keasal-asalan kita, atau karena emosi kita, itu dihindari. Iya. Karena itu akan menyalahi aturan, begitu. Jadi penafsiran harus sesuai dengan ilmu yang ada. Jangan penafsiran itu sesuai dengan apa mau kita. Nah, itu nggak bisa. Nah, begitu. Cukup Bang Faisal. Lanjut. Oke Bang, saya care. Saya semua saya kasih ngomong kan. Saya orangnya sangat care, ya kan. Apapun untuk keadilan saya siap bela. Gini, maaf nih ya, Kak Uni ya. Tadi kan ini kan kakak yang ada di sini, Kak Nora kan udah nggak ada.
Saya mencoba, saya host, saya di tengah. Tapi bisa saya bela kakak kadang. Kadang saya mau mancing kakak nih. Kakak bersedia nggak saya tanya-tanya? Silakan, brother. Justru saya biasanya orang yang paling senang ditanya, brother. Senang berdebat ya. Saya suka senang berdebat nih. Ayo debat kita yuk. Kapasitas kita aja. Kalau dalam hukum saya akui saya kalah lah. Karena pertama saya tidak punya kredibilitas dalam ranah hukum. Saya hanya diberikan nasihat oleh orang-orang yang ahli dalam hukum seperti abang saya ini. Beliau memberikan nasihat saya ketika di ruang publik bagaimana etika dalam dialektika. Beliau yang memberikan nasihat. Seandainya pun ada kekilafan kepancing emosi ketika dialek, saya pikir itu bumbu-bumbu dalam dialektika ya kan. Cuman kembali lagi bang, kalau abang bicara tentang dialektika lintas agama, insya Allah saya punya pengalaman dalam ranah ini. Mungkin abang boleh tanya-tanya. Gini, saya mau nanya, inilah saya mencoba saya lah penyidik atau saya jaksa atau saya hakim kak ya. Kakak jangan sakit hati, ini simulasi kak. Biar kakak belajar ya. Biar kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Saya polisi nih, kejam saya nih. Halo Kak Uni, kakak apa bukti kakak rupanya kakak ngomong kayak gitu? Bisa kakak buktikan, silahkan kakak buktikan menurut keterangan yang ada dasarnya. Yang apa itu, mau di Al-Quran mau segala macam, buktikan dulu yang ada dasarnya, silahkan. Bawa kasusnya dulu host, maksudnya kasusnya apa nih? Statement Nora yang kita bawa, kita mau olah statementnya Nora. Enggak, kasus kakak. Kasus saya apa? Saya aja nggak tahu, saya dilaporkan kenapa. Yang kakak merasa, coba saya tanya netizen. Netizen, bentar. Kakak udah ada dilapor belum? Informasi yang beredar itu nama saya termasuk yang rencananya atau wacananya yang akan dilaporkan. Karena saya lihat yang FVP TikTok itu salah satu, saya lihat ada satu pria yang dia bilang dia sebutkan beberapa akun akan dilaporkan tapi tidak disebutkan atas kasus apa. Siapa namanya Bang Glenn yang di state sama Yonatan Andar? Sebut aja, bukan pencemaran nama baik, sebut aja. Saya tidak tahu. Saya aja bingung nih. Saya yang justru yang saya tahu kalau saya dilaporkan itu justru orang-orang yang netizen di bawah ini yang bilang Rifa dilaporkan. Loh, ya silakan. Gini Bang, kalau abang lihat YouTube saya Rifa MOW, itu saya pas diskusi, saya selalu saja men-challenge. Kalau menurut kalian ini penistaan agama, nggak capek kalian record. Kalian lari ke YouTube saya, ketik Uni Rifa di YouTube, kalian akan dapatkan diskusi saya. Mulai dari awal saya buka diskusi sampai selesai. Nggak perlu kalian record. Ambil YouTube itu, bawa ke kantor polisi. Dari awal, potong sedikit, Kak. Jadi saya Berarti bingung yang nih. Tanya, isi konten-konten yang kakak share di media sosial itu semua pendapat. Isinya, oke, saya jelaskan dulu. Isi konten. Judul konten saya itu muatannya adalah menjawab fitnah terhadap Islam, kesalahpahaman dari non-Islam kepada Islam, dan mengedukasi publik terkait keyakinan orang lain yang ranahnya akademik. Pendapat akademis, dasarnya literasinya, sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier, dan informasi-informasi yang beredar. Pendapat atau tuduhan? Oh, pendapat dan tuduhan. Pendapat, oke. Konsepsi ya, saya pakai istilah konsepsi tadi ya. Pendapat adalah apa yang dipahami oleh seseorang lalu dikeluarkan dan dijuantahkan. Kurang lebih seperti itu bahasa saya itu ya. Saya tidak pakai bahasa yang ada di KBBI ya. Lalu tuduhan. Tuduhan adalah apa yang dianggap seseorang terhadap orang lain. Yang dianggap dia benar. Ya, karena kalau kita bicara persepsi ya dalam ranah psikologi ya. Persepsi adalah pendapat karena hasil stimulus. Ya, itu akan dibenarkan nanti bisa jadi klaim. Klaim ini bisa menjadi benar kalau terbukti. Klaim ini bisa menjadi tidak benar kalau tidak terbukti. Makanya ada hoax, tipuan dan juga kebohongan. Nah, dalam ranah dialektika yang saya terapkan, saya mendahulukan data dan fakta. Apapun yang ingin dijelaskan. Oke, lanjut. Saya tanya ya. Jadi saya nggak lupa nih. Jadi kita potong-potong sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya, sepakat ya. Boleh. Tapi bawa ini bang, bawa cash ya. Maksudnya saya bingung. Ya. Karena kalau abang tanya cash, saya nggak bisa kasih data cashnya apa gitu. Kasih Saya cashnya. tanya kakaknya yang mau saya ulik. Kakak setiap kakak memposting yang kakak dibilang-bilang orang netizen ini menista ini dari mana? TikTok. Semua. Saya punya YouTube, saya punya TikTok, saya punya website, saya punya TikTok. di TikTok sepertinya. Oke, saya tanya. Setiap judul ada nggak buat caption di dalam ketika kakak posting kakak buat tulisan captionnya nggak? Caption ini judul maksudnya. Judul ataupun Pasti isi saya buat keterangan. judul.
Pasti saya buat judul. Keterangan dalam caption atau judul itu ada nggak kakak buat kalimat menurut pendapat saya, opini saya, ada nggak kalimat itu? Di situ semuanya bentuk tanya rata-rata. Pertanyaan. Ada ya? Karena itu gini kalau kita diskusikan. Bentar, saya potong lagi, saya lupa. Mantap. Berarti kalau saya hakimnya, saya akan bebaskan kakak. Kakak adalah merupakan pendapat. Saya dukung kakak. Sepakat kita. Nah kan, Ya, paten mudah-mudahan kan? Analisis saya bagus. Saya di tengah. Nggak ada saya bela siapa. Ini dari tadi yang ancam mau ngelaporin saya, silakan. Saya antar kau, ayo kemana? Polda Sumut, Polres Binjai, ku antar kau sama-sama kita ngelaporkan diriku sendiri, yuk. Saya jadi saksi untuk Abang Faisal. Ya boleh. Saya orang emosian bang, tapi saya baik. Nah, Iya. begini, ya kan? Makanya saya bilang, saya ini ketika orang berkonsultasi dengan saya, moto kantor saya begini. Yang dia nggak bisa makan jadi lahap. Yang dia nggak bisa tersenyum jadi tersenyum sendiri macam orang gila. Yang dia melamun pun begitu, tersenyum sendiri lama-lama orang gila setelah konsultasi sama saya. Yang nggak bisa tidur selama menghadapi masalah hukum, gara-gara saya kasih nasihat, advice, malah tidur nggak bangun-bangun. Nah, jadi begini, saya nanya kasus kakak supaya kakak tenang. Karena kalau kakak tenang, kakak bisa menghadapi masalah hukum. Kak. Saya nggak tahu bang, saya ini kasusnya apa. Yang sorry bang, karena saya di ruang publik, saya tahu yang memiliki kebencian kepada saya itu biasanya lawan debat saya yang satu. Yang kedua yang merasa terwakili oleh lawan debat saya. Paham ya maksudnya? Ya ada kepentingan dari mereka. Jadi satu yang pasti marah kepada saya adalah lawan debat. Yang kedua adalah mereka yang merasa terwakili oleh lawan debat saya. Ya pasti yang berbeda dengan saya. Tetapi yang saya bingung adalah saya dilaporkan tanpa tahu apa pasal yang dilaporkan karena ketika saya bercanda, ketika saya bersuara, ketika saya punya landasan berpikirnya. Konstruksi itu dibangun oleh landasan yang dasarnya ada. Apa itu? Dalil. Dalil ini dari primer, sekunder, dan juga tersier. Bahkan informasi beredar pun bisa kita jadikan dalil. Kalau pengacara kakak nanti bilang gini, intinya setiap judul, caption, keterangan dalam video-video yang saya share di dalam akun saya yang diduga melakukan, mendistribusikan, mentransmisikan muatan yang menimbulkan permusuhan antar sara, agama, segala macam, unsur-unsurnya nggak terpenuhi jika kakak bisa buktikan kakak bante saksi ahlinya itu, ahli ITE-nya bante, ahli bahasa nggak perlu kakak, ahli bahasa kakak bante, ahli agama kakak bante, ahli ITE kakak bante, yang gampangnya kakak bante, yang bisa mendukung kakak itu ahli ITE. Kenapa saya bilang begitu sama ahli pidana? Ahli ITE pancing ahlinya, ahli. Kau tahu nggak bunyi pasal penjelasan kerjasama coba lawyer itu peraturan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung yang menyatakan penjelasan dalam undang-undang ITE itu jika dia pendapat ya itu tidak dipidana. Setiap kakak screenshot, kakak print sekarang suruh kakak habis lab ini kakak print itu ya, setiap postingan kakak yang diduga melanggar yang dilaporkan orang ini postingan kakak kan ada caption yang kakak bilang kakak buat tanda tanya kan. Itu kakak Semua tanda tanya. Kakak print semua, besarkan tanda tanyanya, kakak merahkan tanda tanyanya itu. Aku membuat tanda tanya, jangan bodoh kali kalian ahli hukum, ahli bahasa, ahli ini, jangan sampai kalian ditunggangi, kalian harus netral, bilang netral kalian, jangan gara-gara desakan massa, desakan agama, desakan para orang-orang agama, desakan masyarakat yang udah diadu domba, dipecah belah kita Indonesia Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, kalian mengkriminalisasi saya, bilang saya siap dikriminalisasi kalau saya memang di jalan untuk kebenaran, saya siap bilang. Biar pening kepala hakimnya itu. Saya jangankan masuk penjara bilang. Saya dimati pun kalau memang sesuai dengan kebenaran saya siap bilang. Biar pening hakimnya. Paling putusan pun percobaan deh. Itulah saran dari saya. Ya, saya tanggapi itu. Jadi saya tidak membawa diri ya, saya membawa ideologi. Karena saya seorang muslimah, prinsip kehidupan saya itu dasarnya ideologi saya. Itu apa Islam. Dalam Islam itu yang pasti kematian. Jadi ending hidup kita ini ya sudah mati. Ya paling tidak kita kalaupun dimutilasi paling hilang tangan sebelah, hilang kepala kan gitu ya. Tapi mohon maaf,
Dalam ideologi, saya diajarkan di Islam itu yang pertama adalah jihad fisabilillah terbesar berbicara benar di hadapan penguasa. Kenapa penguasa itu kita harus berbicara benar? Artinya di sini diajarkan secara filosofi tidak boleh memiliki rasa takut. Kalau yang kita sampaikan itu benar, walaupun orang yang kita hadapi itu punya otoritas terhadap kita. Itu ajaran agama saya. Pertanyaannya Dan itu- singkat, bentar saya pertanyakan. Kakak siap atau tidak jika kakak harus dikriminalisasi di penjara dengan membela kebenaran? Kakak siap atau tidak jawabannya? Bang, ulama saya bang, yang berilmu dari saya, rata-rata kehidupannya dikriminalisasi. Kriminalisasi. Di dalam Islam ya, ini saya sharing aja sama abang nih. Kalian kan bilang agama kalian oke lah, tidak kredibel. Saya kredibel agama. Jangankan di Islam loh, di Kristen saja Yesus itu dikriminalisasi. Udah. Ya ini saya bicara tentang agama. Kenapa saya harus khawatir dengan diri saya? Bentar. Tokoh yang saya muliakan, tokoh yang saya bicarakan aja. Gini caranya buat menurut pendapat saya diduga dikriminalisasi gitu Kak ngomongnya. Jadi Bukan, dasarnya ada. Enggak diduga, itu tidak diduga, brother. Enggak, maaf. Maaf, saya tidak. Sebagai seorang Kristen interupsi. Bahwa Yesus dikriminalisasi itu memang diakui oleh apologet Bang, tapi bilang diduga Bang, nanti kita dikriminalisasi bilang ini Bang. Bukan. Orang cari pasal nanti ya Bangku ya. Bang, bentar ya, izin saya mohon maaf. Saya berani bertanggung jawab dengan argumen saya. Kalau saya bilang diduga, itu berarti dugaan. Enggak, saya tidak katakan dugaan. Karena saya punya basic data. Karena dikriminalisasi itu artinya ada tindakan kriminal yang dilakukan kepada tokoh tersebut yang sebenarnya beliau tidak lakukan. Ada dasarnya. Sudah diakui bahwa beliau tidak memiliki kesalahan. Itu ada dalam kitab kalian. Saya punya data. Mohon maaf, sumber primer, tersier, terkunder saya punya. Artinya ketika beliau tidak salah dan beliau adalah orang benar dan beliau tetap dilakukan hukuman terhadap beliau, itu namanya kriminalisasi. Saya bertanggung jawab dengan omong saya. Nah, jangankan beliau, Nabi saya Muhammad SAW, beliau hanya menyampaikan firman Tuhan di negeri Arab. Beliau diboikot bertahun-tahun, akhirnya terusir dari daerahnya. Kriminalisasi enggak? Kriminalisasi. Artinya apa? Tokoh yang saya idolakan dan saya cintai, saya bicarakan saja, mengalami peristiwa yang lebih keji daripada apa yang saya alami. Kok saya takut bicara di ruang publik untuk dikriminalisasi, Bang? Berarti jawabannya tidak takut ya dikriminalisasi karena penjara. Demi Allah, Bang, kalau saya takut sudah lama saya berhenti berbicara tentang agama-agama ini, Bang. Cuma tambahan untuk kakakku Uni Rifa, lebih kan itu ada di Al-Quran atau Al-Hadis, saya lupa. Lebih ditinggikan orang yang beriman dan berilmu. Kakakku tambah lagi ilmunya, Kak. Ya, izin Artinya abangku. kita berdiri kalau untuk diskusi publik agama, kita berdiri di tepi jurang. Ilmu hukum itu kakak tambah lagi. Nah, itu dia. Itu makanya saya kesini abangku. Ya, Nah, nanti saya DM nih abangku ini ya. Saya tambah tadi Ya, yang kata silakan, bang pengacara Faisal ini yang katanya itu ada di SKB Bang, SKB Menkominfo. Oh iya. Aku orangnya pelupa Bang, betul Bang. Makasih Bang. Kapolri ya, itu nomor 229 2021 tahun nomor 154 2021 sama KB2/6/2021 itu tentang pedoman implementasi atau atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, kalau kita bahas di pasal 28 ayat 2-nya, ini sudah ada aturan implementasinya, ya. Contoh kita pasal 28 ayat 2 ini isinya kan, saya baca dulu ya, soalnya takut salah ngomong, saya lupa panjang ayatnya. Pasal 28-nya nih, ayat 2 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah,
dalam implementasinya penjelasan di SKB ini pasal 28 ayat 2 poin 1 poin A atau poin 1 dikatakan bahwa delik utama pasal 28 ayat 2 UUT adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Jadi untuk semua diskusi semua apologet yang berdiskusi di media sosial ini tolong dipegang sebagai acuan. Ini dipegang sebagai dasar kita berdiskusi. Mantap. Supaya tidak berada di tepi jurang. Jangan sampai malah jatuh ke jurang tersebut. Kalau kata Bang Hate kan. Nah, kita itu harus pegang punya pedoman Kuni. Nah, ini juga ada beberapa sering saya sampaikan juga pada kawan-kawan kan. Karena saya mewakili UNI ini udah bukan setahun 2 tahun, udah hampir 3 tahun 4 tahun saya mewakili UNI dalam semua masalah gitu. Nah, yang B, bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas sara. Nah, jadi ini semua kalau kita lihat, ini semua ada unsur ajakan, ya, ada unsur ajakan di sini. Nah, jadi dihindari kata-kata mengajak, itu dihindari. Jangan kita coba-coba mengajak untuk membenci, kita coba untuk mengajak untuk Ya, itu unsur pasal. Ya, nah, itu aja. Yang kalau beropini sudah diatur, beropini itu sudah beropini berpendapat sudah dilindungi undang-undang. Jadi buat apa? Ya, tapi bunyi pasalnya harus dihindari juga, Bang. Betul. Bunyi pasal itu dihindari. Bagus pendapat Abang, aku setuju. Kenapa Abang bilang? Abang, ini masukan buat Kak Uni Rifa. Aku selain menghantam kakak, aku ngasih masukan untuk kakak. Biar kakak aman selama berkarya, bekerja sebagai konten kreator, kakak aman. Jangan orang-orang dengki itu menang melawan kakak. Ya, Tuhan bersama kita, Kak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begini ya, saya nggak membela suatu masalah. Saya objektif membelanya ya. Saya kasih masukan untuk Kak Uni. Ketika kakak membuat konten biar kakak aman, betul kata Bang Glenn, jangan bilang jangan mengajak. Kakak buat aja diduga pendapat saya. Kenapa Kak? Walaupun kakak merasa diri kakak benar, kakak tahan nggak dengan kriminalisasi? Itu pertanyaan saya. Silakan jawab. Dari awal sudah katakan, jangankan kriminalisasi, di atas itu pun insya Allah sebagai seorang muslimah, insya Allah saya akan terus mendedikasikan hidup saya untuk belajar dan mengajar. Tapi di sini kenapa saya naik? Karena saya lihat dari konsep live ini adalah kita berbicara tentang wawasan hukum yang terkait tentang dialektika. Makanya saya masuk. Salah satu orang yang saya jadikan acuan belajar yaitu Bang Glenn salah satunya, dan beberapa orang lain seperti Uda Sondi, dan banyak orang-orang yang di lingkup saya itu adalah orang-orang yang memang pakar hukum. Dan kenapa saya mengajak netizen saya ke sini untuk kita sama-sama mengerti hukum, melek hukum, bahwa negara kita ini diikat dengan perundangan, diikat dengan keputusan menteri, diikat dengan ide-ide atau Potong dikit boleh Kak? Iya, silakan. Sorry, trigger ada. Iya. Bentar ada telepon. Ya, lanjut nih Bangku. Ya, saya ada saran nggak, ya kan? Saya bisa menerang kayak dukun juga saya ini. Kalau saya ngasih saran, punya kakak jadi anggota DPR. Kenapa saya bilang begitu? Anggota DPR itu perlu orang-orang kayak kakak. Kakak memandang suatu itu berdasarkan banyak pemikiran, pendapat lah ya kan. Jadi contoh tadi, satu kakak punya sifat yang bagus. Karena dari tadi yang saya tanya si RK, si Nora, ya, saya tanya jawaban simple, pertanyaan simple saya tanya, siap nggak kalian dikriminalisasi? Jawabannya lain semua, ya kan? Tapi ketika saya tanya kakak, saya lihat wajah kakak, saya analisa berdasarkan ilmu psikologis yang saya punya, walaupun dari otodidak, ya, bukan dari sarjana, ya. Saya lihat tidak ada kepribadian ganda. Jadi tulus ini. Kalimatnya tulus, kata-katanya tulus ini, bagus ini. Jadi saya suka. Kenapa saya jadi pengacara? Saya mau totalitas.
Saya lihat dulu hukumnya, Semangat, saya semangat. lihat mensreanya, saya lihat sifatnya. Ini orang punya niat nggak sebenarnya? Mensreanya ada nggak? Tapi Kak, percayalah Kak. Banyak saya selama jadi pengacara Kak, banyak orang tak bersalah masuk dalam penjara. Benar. Maksud saya begini Kak, kakak lebih bagus menjaga tulisan perbuatan kakak demi satu alasan Kak. Bukan karena aku bilang kakak takut, enggak Kak. Kakak pikirkan begini, bentar loh, kakak pikirkan begini. Lebih hemat waktu kakak membuat karya di media sosial dengan menahan-nahan, dengan membuat kata duga lah misalnya, menahan. Waktu kakak lebih banyak bagus pakai untuk membuat karya daripada waktu kakak dikriminalisasi. Ini seolah-olah ya. Daripada waktu kakak habiskan dalam penjara untuk berpikir mengenai kejamnya dunia ini, kejamnya penegakan hukum, kakak pilih mana? Ini seolah-olah ya, bukan aku doakan, enggak. Ya. Lebih baik mana kakak pilih waktu kakak habiskan membuat karya atau merenungi nasib kakak dikriminalisasi dalam penjara, kakak memikirkan kejamnya dunia ini dan hukum. Yang mana yang kakak pilih? Oke, boleh saya jawab tapi jangan dipotong karena ini berdasarkan saya harus membangun dulu biar Anda paham poin saya. Saya lagi-lagi standar saya adalah sebagai seorang muslimah. Ideologi saya adalah Islam. Islam itu tidak pernah bertentangan dengan hukum sepaham saya selama ini saya hadir. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, lebih mana Uni pilih, sibuk memikirkan kriminalisasi terhadap diri Uni atau sibuk memikirkan ide gagasan tentang agama apa yang akan dibawa untuk menjadi konten suatu saat nanti. Saya katakan, kesibukan diri saya adalah belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Ketika saya belajar, bisa jadi orang sedang belajar juga bersama saya. Jadi saya tidak peduli Bang. Kriminalisasi bahkan andainya Bang, gajian saya tidak keluar hari ini Bang ya. Tidak makan saya hari ini. Saya nggak mikirin Bang. Kenapa? Bagi saya belajar. Kenapa? Karena ini sudah saya ambil keputusan 5 atau 6 tahun lalu. Ini pilihan hidup. Ini jalan hidup saya. Hidup saya dedikasikan untuk belajar, mengajar. Jadi saya tidak ada waktu Bang memikirkan kriminalisasi itu. Sibuk kitab yang harus saya baca aja menunggu Bang. PDF-nya itu ribuan menunggu itu harus saya baca. Buku yang harus saya baca saja ribuan menunggu yang harus saya buka. Jadi saya tidak ada waktu Bang memikirkan. Makanya saya bingung nih, orang bilang tangkap Rifat. Ya itu kalian aja lah yang pikirkan itu caranya menangkap saya. Biarkan saya memikirkan apa yang harus saya edukasi ke publik. Karena saya tidak ada waktu memikirkan kriminalisasi ini. Saya masih sangat sibuk Bang. Abang kalau lihat laptop saya Bang, tafsir Al-Qurtubi itu belum semua saya baca. Tafsir At-Tabari itu masih banyak yang saya baca. Jadi saya itu aja waktu saya kurang-kurang Bang. Cocok, Di kampus mantap, lagi. Jadi kalau dibilang tangkap Rifa ya keluarkan dulu lah pasalnya apa gitu kan. Kalau mau Biarkan cari aja, Bang, pasal, senangkan mereka. carilah pasal klaim biar Bang, ini negara biar demokrasi dihadapin lah. Bang Hati, biarkan mereka Biarkan aja. berpendapat. Nggak, netizen itu mah benar dengan segala typingannya. Kenapa? Karena netizen Indonesia memang terkenal dan kita maklumi itu. Maaf cakap, maaf potong sedikit ya. Saya buka pengadilan netizen, ini pengadilan netizen kita buka ini. Silakan ketik 1 jika Nora bersalah, si Ripa bersalah. Ketik 2 jika menurut kalian Uni Ripa dia bersalah, silahkan dimulai. 1, 2, 3. Pengadilan netizen seru ini, seru. Iya, ada Jadi ini bukan memihak kepada kakakku Ada Rifa Bang atau Bob Swan. siapa. Tapi kita semua sepakat bahwa kalau apologet Islam maupun Kristen maupun apologet agama apa saja pun, dia selain memperjuangkan atau menegakkan iman dia itu juga harus menegakkan keadilan dan hukum itu. Jangan cari-cari pasal kawan. Bentar Bang, ini yang punya pengadilan netizen ini Bang. Bang, saya keluarkan dari persidangan ya. Ampun. Bercanda. Mainkan Bang, aja breaking. ya. Kita tunggu netizen maunya apa gitu. Nah, kalau ini negara kita ini, negara netizen. Kita buat negara yuk, negara netizen. Kita lah ibaratnya yang membuat hukum ini pengadilan netizen ini. Kita buat Baiklah, negara kita virtual lihat. ayo. Baik, kita sama-sama Negara lihat virtual. punya netizen ini apa sih gitu ya kan. Udah kisru, makin kisru dibikinnya. Mainkan. Sapa dulu like kita ini. Halo, selamat siang Lai Bobson. Halo, Ini selamat Ya. siang. Halo untuk kita semua.
Salam kenal host. Salam kenal Bang BSS, salam dari Binjai. Siap. Nih kalau yang di atas ini senior saya ini udah pada kenal sama saya ini. Makanya tadi Uniripa sebut saya bukan BSS ya, langsung sebut nama Bobson katanya. Itu tandanya udah 4-5 tahun kenal sama saya itu kalau udah seperti itu. Pendamping hukum saya juga ini. Penasehat, pendamping, guru, abang. Jadi Glenn, Bang Bobson itu pendamping, penasehat, pemberi nasihat ya. Abang juga. Jadi mereka nggak biarkan. Insya Allah saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Mereka tidak membiarkan saya menjadi orang yang tanpa sadar memprovokasi, tanpa sadar menista. Mereka akan jaga saya insya Allah. Andai pun saya khilaf, ya itu salah saya bukan mereka gitu. Ya kalau saya Kak, bentar kalau saya pun saya kan nanti saya analisa kasus kakak. Kalaupun kakak dilaporkan, kalau saya rasa kakak tidak bersalah, saya siap, tim Hotman dan Manon Medan siap membela kakak. Kalau menurut penelitian kami kakak tidak bersalah, saya bersumpah. Lanjut Bang BSS, nggak boleh kita potong-potong lah dari tadi ngomong kan Bang BSS. Ya, jadi memang itulah yang baru-baru ini muncul satu fenomena yang menurut saya itu teman-teman kita banyak di luar sana yang dibawa turun ke bawah pemahamannya tentang hukum. Ya. Kemudian lebih mendominasi orang-orang yang ketika dia tidak suka, ketika dia jengkel, ketika dia tersinggung, dia merasa bahwa wah ini satu pelanggaran hukum, wah ini satu kejahatan. Padahal tidak seperti itu. Seperti video yang baru saya buat semalam, setelah seminggu saya analisa perkaranya Ratu Entok ini, ternyata kalau diterapkan pasal 28 ayat 2 itu dihubungkan penerapannya itu dengan perbuatan material ataupun tindakan yang dilakukan Ratu Entok. Di dalam perbuatan Ratu Entok itu tidak ada motif membangkitkan kebencian. Padahal dalam penerapan pasal 28 ayat 2 itu yang sudah dibacakan oleh senior saya tadi, Bang Glenn, itu sudah jelas dikatakan bahwa aparat penegak hukum harus membuktikan adanya motif membangkitkan kebencian yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mengarahkan, menghasut, menggerakkan masyarakat atau mensreanya lah Bang. Iya. Nah, dari situ kalau kita baca berulang kali, mau sampai 3 hari 3 malam kita baca skrip pembicaraan Ratu Entok di dalam video itu, di situ tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengarahkan atau memprovokasi, dan kebencian yang ditujukan kepada kelompok atau individu itu tidak ada. Itu sama seperti kalau saya tidak suka dengan penampilan seorang Uniripa, lalu saya ambil fotonya, saya katakan Uniripa pakai jilbab, pakai kerudung itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa lantas ketika saya mengatakan saya tidak setuju atau saya keberatan dengan penampilan Uniripa pakai kerudung, lantas saya dikatakan saya menghina atau menistakan agama Islam? Atau saya membuat kebencian kepada agama Islam? Karena kerudung itu berhubungan dengan agama Islam. Apakah demikian? Apakah langsung semudah itu kita mengatakan orang itu melakukan satu kejahatan? Tidak. Makanya teman-teman, penerapan pasal dalam hukum pidana itu tidak seperti penerapan kesalahan kita, kekecewaan kita, kejengkelan kita. Tidak begitu. Saya selalu katakan kalau kita mau bicara hukum, ayo kita betul-betul berbicara penerapan pasalnya. Kalau tidak, jadi jangan kita berbicara karena banyak orang yang menjadi korban atau merasa tidak enak, merasa tersinggung. Betul, begitu loh. Banyak, saya katakan sekali lagi, terhadap perbuatan Ratu Entok itu bisa merusak kehidupan toleransi. Kalau memang banyak yang tidak suka. Tetapi apakah perbuatan itu menjadi satu tindak pidana? Tidak. Kepentingan itu Bang, laporin dia ada kepentingan itu. Itu. Nah kemudian ternyata yang kita ketahui hari ini, bahkan saya sudah kumpulkan pemberitaan di media sosial. Pihak Polda Sumatera Utara mengatakan Ratu Entok itu dijerat dengan pasal 156. Yaitu penistaan agama. Bukan pasal 28 ayat 2. Nah kalau dia
Kalau kita katakan lagi pasal 156, itu saya lebih nggak dapat lagi logikanya. Bang izin bang, potong sedikit bang. Ya. Bang Bob, Ya. kalau di polisi ini kan kita sama-sama tahu ya kan, yang milih pasal nanti kan jaksa yang menuntut dakwaannya kan bisa aja pasal lain dimasukkan bang. Sepakat nggak bang? Iya betul. Jadi begini, yang saya khawatirkan itu begini, aparat penegak hukum, ini keras saya mengkritik ya, aparat penegak hukum dalam kasus Ento ini, jangan hanya memuaskan keinginan orang banyak yang memang jengkel dengan video itu. Artinya apa? Hari ini sudah banyak orang yang berterima kasih. Terima kasih Polda Sumatera Utara, terima kasih sudah menangkap Ratu Ento, terima kasih telah menetapkan tersangka. Ketika nanti sebenarnya sesungguhnya dalam pembuktian tidak bisa dibuktikan, akan membuat kisruh yang lebih besar. Ya, demo dia memecah belah. Dia akan muncul lagi. Lihatlah Apa yang menunggangi ini kira-kira ya? Maksud saya itu, kalau memang betul-betul susah, sulit penerapan pasalnya, ya ini hukum. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Begitu loh. Dinamika hidup berbangsa dan bernegara itu memang kita harus tersinggung. Bang bentar potong sedikit bang. Ini netizen bilang abang pengacara Ratu Ento, betul? Oh bukan, saya belum ada kuasa dari Ratu. Nggak kerja sama sama Rahmat Junjung Senturi, belum kan? Belum. Kuasa saya bang, tapi saya mengundurkan diri bang. Jangan ada kuasa saya. Karena begini, karena kalau Bentar, saya potong sedikit lagi. Semalam saya udah bilang sama Rahmat, kalian pra-peradilan kan aja lah Polda Sumut itu, udah saya bilang juga sebenarnya sama dia. Ya, saya udah izinkan, saya udah minta begitu, cuman nggak didengar ya sudah. Saya ngapain, saya di situ capek-capek terus nggak didengar ya udah, saya mendingan mundur gitu loh. Ya, padahal begini loh, saya nih sama-sama sama Rahmat tim Hotman Paris non Medan gitu loh. Saya sepakat ya, saya sepakat Nama dia pengacaranya. Kalau pasal 28 UU ITE diterapkan kepada Ratu Ento itu tidak tepat. Tapi ini menurut saya mungkin itu hanya pintu masuknya saja. Nah, Pada itu akhirnya dia, toh ditukar Ya, pasalnya kan. Awaan nanti itu hakim yang milih juga. dua pasal itu dibolak-balik juga. Di pasal 156 nanti penistaan agama undang-undang itu darurat. Justru itu nanti yang membuat semakin kacau di dalam persidangan. Itu dia. Ya, tugasnya pengacaranya lah mempertahankan hukum materialnya itu. Begini. Saya tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Ratu Ento, tapi saya juga tidak setuju pasal yang diterapkan untuk Ratu Ento begitu. Nah, saya juga begitu, Bang. Artinya begini, Iya. kita harus membiasakan. Kalau teman-teman merasa kasus Ahok itu adalah dipaksakan, saya katakan Ratu Ento itu Ahok kedua. Bisa jadi begitu supaya ada pintu masuk menurut saya Bang. Awal Menurut cari saya, aman aja jangan macam Bang siap-siap. Hati nih, diduga. Iya diduga pintu Ada masuk. bahasa seperti ini, ya kalau mau pembelaan nanti di persidangan, teman-teman. Kalau kita biasakan begitu, maka akan banyak orang yang tidak bersalah ditangkap dan ditahan. Iya. Artinya Dikriminalisasi itu kita sangat tidak setuju. Iya, artinya apa? Berbicara kebenaran itu bukan hanya dalam pembuktian. Bang Glenn, suaranya kedengaran Bang Glenn. Mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai ke persidangan, kita harus berani menyatakan yang benar. Karena apa? Karena ingat teman-teman, pengertian penyidikan itu adalah serangkaian tindakan untuk membuat terang satu tindak pidana. Kalau tindak pidana itu saja sudah tidak terang, maka ini terjadi apa? Kriminalisasi. Ya. Kita harus berani memulai penyidikan itu dengan satu yang benar. Kalau iya katakan iya, tidak. Betul, karena perkap kode etik penyidik tidak bisa diintervensi siapapun. Nah, itu jadi sebenarnya begini. Kalau ada bahasa begitu, dia sudah ditangkap, sudah ditahan. Saya mau katakan, coba hitung berapa banyak orang yang diputus bebas di negara ini. Ada kok. Artinya apa? Penyidik bukan berarti nggak bisa salah. Ya, sepakat. Kalau kita mau cerita penyidik paling sudah banyak bersalah. Kita berkaca dari kasus Pina hari ini. Karena apa? Karena kekeliruan gegabah penyidik dalam menangani satu perkara. Tidak Ini aja Ratu Ento kita buat film aja juga ya kan? itu. Nah kemudian ada lagi komentar. Kalau ngomong di medsos itu tidak ada gunanya bagi Ratu Ento. Tahu tidak? Dampak terburuk kasus Ratu Ento ini bukan hanya kepada Ratu Ento, tetapi kepada banyaknya masyarakat yang hari ini menganggap kalau saya jengkel bisa pakai penegak hukum untuk menangkap orang yang saya tidak suka. Nah itu abangku.
kriminalisasi. Sepakat. Itu dia. Setuju. Ya, setuju. Terapkanlah pasal yang tepat. Jangan asal-asal cari pasal kawan. Nah, kira-kira begitulah ya. Kalau ada yang Betul, nggak betul. suka saya, mereka berkumpul buat donasi lalu ancam mau demo, saya bisa Betul. ditangkap. Betul. Ini mantap nih. Itu yang harus kita pahami bersama dalam perkara itu. Nah, ini bukan tentang mencari klien, dapat honor, berbicara pembelaan di pengadilan. Tidak. Hancurnya penegakan hukum itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Bukan kepada yang bersangkutan. Gitu loh. Dan saya akan bikin amicus curiae. Saya akan buat surat terbuka kepada Kapolda Sumo. Kita bukan tidak mau orang-orang yang merusak kehidupan beragama di Indonesia ini diberikan sanksi. Tapi ingat, jangan menjalankan menegakkan hukum hanya karena ketidaksenangan. Hanya karena ketidaksukaan. Begitu. Kita harus berani mulai hari ini, kalau bicara hukum, ya hukum yang kita tegakkan. Penerapan pasal yang kita bicarakan. Bukan tentang sentimen pribadi kita, ketidaksukaan kita. Kalau kita berbicara hari ini, dia kan sudah menistakan agama. Itu menurut kita, tapi menurut hukum belum tentu. Makanya kita belajar hukum, kita belajar. Saya mau katakan sama kawan-kawan, kenapa muncul SKB Undang-Undang ITE yang ditandatangani oleh Menko Info, Kejaksaan Agung, dan Kapolri. Karena sebelumnya ada perbedaan pandangan antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Artinya apa? Pasal Undang-Undang ITE ini bisa ditafsirkan banyak tafsir, multitafsir, sehingga dibuatlah satu pemahaman agar tidak multitafsir. Baca itu lagi. Tahun 2001 itu SKB-nya. Jadi yang saya katakan ini bukan karena saya bela Ratu Entok, tidak. Saya tidak suka dengan perbuatan Ratu Entok karena dia hidup di Indonesia. Kalau kita hidup di Indonesia, kita harus mampu menerima keberagaman dan tahu cara menyampaikan keberatan. Bukan tidak boleh kita tidak setuju, boleh. SKB Undang-Undang ITE jelas mengatakan bentuk ketidaksepahaman atau ketidaksetujuan terhadap satu kelompok ataupun individu tidak bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Tapi dengan cara-cara yang sopan. Kita diajari dari kecil sopan santun. Tetapi ketika saya tidak merasa Uniripa tidak sopan, merasa Uniripa menyinggung perasaan saya, bukan berarti saya langsung lapor polisi. Tidak. Begitu loh. Kalau begitu konsepnya, bisa-bisa satu hari 1 juta laporan di kantor polisi. Karena berapa banyak orang setiap hari yang tersinggung dengan perbuatan, dengan sikap orang lain. Ini yang harus... Jangan jadikan alat negara laporan polisi sebagai suatu kepentingan yang buruk, ya kan? Iya. Itu yang saya katakan. Saya khawatirnya nanti ketika pembuktian, biarlah nanti di pengadilan, itu kan tugas polisi. Lah, pembuktian di pengadilan itu tidak terbukti karena apa, teman-teman? Karena di penyidikan sudah keliru. Tidak ada satu perkara pidana, penyidikannya sudah benar, buktinya sudah terkumpul, lalu pembuktian tidak terbukti. Itu tidak ada. Kalau kawan-kawan mau tahu konstruksi hukum pidana itu. Ya, itu kalau jaksa, Bang, kalau pengacara kan di persidangan dia bisa melampirkan bukti dia. Itu dikarenakan mulai dari penyidikan terjadi kekeliruan. Itu. Nah, kemudian ada yang mau saya sampaikan sama teman-teman begini, teman-teman. Dulu juga saya ketika melihat dialog lintas agama itu ngeri ya. Kok bicara tentang agama? Ternyata teman-teman, setelah saya ikuti tenang dengan tanpa emosi, penting kita berbicara agama. Karena apa? Tahu nggak? Bagaimana kita mengetahui seberapa besar hakikat agama dalam hidup kita? Dengan cara apa? Berbicara tentang ini agamaku, itu agamamu. Kalau kita tidak bicara tentang perbandingan agama, kita nggak tahu sebesar apa hakikat pentingnya agama dalam hidup kita. Begitu loh. Lihat bagaimana kita berdebat tentang hukum. Berdebat tentang hukum kita berani. Kok berdebat tentang agama kita takut? Hukum yang membawa kita ke surga? Tidak. Hukum yang membawa kita memberikan amal? Tidak. Hal lain yang sifatnya duniawi berani, lalu kita berdebat dengan hal yang membawa kita ke surga, kita takut. Tinggal bagaimana cara kita berdebat, itu yang terpenting. Jangan takut berbicara agama, karena kita penting mencari tahu seberapa hebat aku dalam beragama. Gunakan bahasa yang santun, yang tidak menyinggung, yang tidak merendahkan, sehingga dialog lintas agama itu indah. Dari zaman dulu sudah selalu orang berbicara tentang agama.
Dari zaman dulu itu. Karena Bang Bob, apa? potong sedikit Bang Bob. Adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Siap. Biar seru lab ini ya kan. Orang manusia ini kan suka bentrok. Bentrok kita ya. Aku ece-ece bentrok nih. Tanya jawab kita ya. Lanjut. Oke, aku tanya sama abang lah ya kan. Abang kalau jadi hakim lah bang. Ini kan kita main-main nih. Abang kalau jadi hakim bang. Ini ada suatu desakan massa. Bilanglah massa umat sana. Karena dia yang dina ya kan. Dia maksa nih pening satu Indonesia, pening presiden, pening Kapolri, pening kejaksaan tinggi agung, pening Mahkamah Agung, ya kan? Tetapi menurut abang sesuai keyakinan hakim abang yang bisa diatur udah diatur abang untuk menentukan putusan, abang nggak bisa diintervensi, ada dasarnya, ya kan? Abang bakalan pilih jabatan abang jatuh akibat memutus orang itu sesuai dengan kebenaran dan hati nurani kepercayaan hakim, atau abang lebih memilih arus karena udah ada desakan dari Mahkamah Agung atau sana abang menyatakan dia bersalah, ada dasar massa. Yang mana yang abang pilih? Saya tetap akan lakukan apa yang sesuai dengan aturan. Sekalipun itu penuh tekanan, sekalipun itu ada intervensi dari pimpinan. Karena apa? Karena saya menjalankan aturan itu adalah jalan saya untuk berbuat kebaikan. Kalau saya keluar dari aturan itu, maka saya orang jahat. Kalau menurut abang bang, kalau aku lah misalnya presiden dan DPR ya kan bang, misalnya lah ya, aku buatlah hukum kayak gini bang, DPR lah aku ya kan, aku buat hukum kayak gini. Kalian suatu agama, kalian boleh bicara itu di kalangan sendiri, boleh kalian hina-hina agama lain di kalangan kalian sendiri. Penontonnya jangan sampai ada lintas lain. Nah kalau kayak gitu lah aku buat hukum, misalnya aku DPR bang, abang sepakat atau enggak? Kalau abang sepakat kasih argumen, kalau tidak sepakat kasih argumen. Nah, kalau saya tidak sepakat begitu, sebenarnya hukum itu diciptakan ada untuk memberikan kebaikan. Tidak ada hukum di negara ini yang diciptakan untuk membuat kesusahan atau kegaduhan atau kerusuhan. Tidak ada. Ketidakmampuan kita memahami hukum itu yang membuat gaduh. Kita tidak tahu hukum, tapi berbicara tentang hukum. Belajar hukum itu tidak cukup cuma dari Google. Belajar hukum itu tidak cukup cuma dari YouTube. Belajar hukum itu butuh banyak referensi, butuh sumber-sumber hukum, butuh teori hukum, butuh ajas hukum, butuh logika hukum, butuh filsafat hukum. Banyak segmen-segmen yang harus kita pahami untuk memahami tentang penerapan satu pasal. Kalau bisa memahami hukum itu hanya modal YouTube, hanya modal Google, nggak mungkin para pakar hukum itu sekolah satu. Bang Bob, maaf nih Bang Bob ya. Saya kasih ngomong dulu Kak Uniripa ya. Kita bantu gini-gini. Kak Uniripa yang diduga dia dilaporkan itu, kita kasih dia advice. Kita ganti-gantian ya kan. Kak Uniripa aja dulu lah. Apa yang unek-unek kakak mau kakak sampaikan. Kalau misalnya beginilah laporan polisinya. Coba Kak, kami mencoba menenangkan hati kakak dengan advice yang kami miliki, ilmu yang kami miliki. Waktu dan tempat kami persilakan Kak. Siap, pertama terima kasih ya. Memang saya sengaja nih ke sini karena ingin menambah wawasan tentang hukum. Saya belajar autodidak karena saya tidak berada di kampus-kampus hukum. Belajar autodidak itu seperti Bang Bob katakan itu tidak cukup. Kita harus memiliki guru juga. Dalam Islam juga seperti itu. Kita harus punya seseorang yang memang memiliki ilmu yang kredibel untuk membaginya ke kita. Salah satu cara saya mendapatkan ilmu hukum ya dengan di sini bersama orang-orang yang memang sudah secara akademis melalui itu. Nah, jadi begini, saya bicara kaitannya dengan hukum. Kalau kita kaitannya dengan agama itu konteks sudah berbeda. Pertama tentang hukum. Saya berharap ke depannya undang-undang penistaan agama kan sudah ada, rumusannya sudah ada, kemudian sudah ada implementasinya walaupun mungkin tidak semua orang puas ya, wajar, ketidakpuasan itu tuh wajar. Kemudian SKB 2 Menteri, SKB bersama atau apapun lah istilah-istilah yang dimunculkan dalam kaidah hukum yang saya tidak pahami dan kadang saya tidak pelajari. Tapi yang saya harapkan adalah begini. Saya mengingat zaman kegelapan di mana pada saat itu agama seolah-olah bertentangan dengan kaidah ilmu. Sepaham saya ilmu itu konteksnya universal. Apa maksudnya? Sepaham saya yang saya diajarkan di kampus. Ketika dia sudah masuk ke kaidah ilmu, maka itu setiap orang yang hidup sehat, normal akalnya berhak mengkaji apa yang dimaksud sebagai ilmu. Islamologi, Kristologi, Judaism, mologi, kalau ada istilah itu.
itu berhak dikaji siapapun. Nabi Muhammad sebagai tokoh, Yesus sebagai tokoh peradaban berhak dikaji siapapun. Jadi kalau ada yang coba untuk menghentikan kami yang belajar ini, mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran, mengkaji kitab Veda, mengkaji tokoh-tokoh Nabi Muhammad, Yesus Christ, Paulus, dilarang kami mengkaji mereka, saya sendiri. Kalau kalian gantung pun kaki saya di atas, kepala di bawah, lebih baik saya begitu daripada saya kembali ke zaman kegelapan. Jangan pernah menghentikan kami yang belajar dan mengedukasi publik tentang apa yang kami cintai. Kalian boleh bicara politik, itu hak kalian, silakan, itu kapasitas kalian. Tapi kami yang mencintai topik pembicaraan tentang agama, kalian coba hentikan. Demi Allah, gantung kaki saya di atas, kepala saya di bawah, ujung-ujungnya saya akan mati. Ya. Tambahannya kakakku Rifa, tapi ditambah dengan legal standing ya kakakku. Kalau untuk pengkajian itu kan perlu legal standing segala macam, baik dari akademisi atau gimana ya kakak. Saya tambahkan sedikit, brotherku, abangku dalam hukum. Agama itu legal standingnya orang beragama, bang. Ya iman itu kan legal standingnya, kemudian kalau dari praktisi atau dari akademisi itu kan tetap ada surat rujukannya ya ke saya paham. Mohon maaf kalau kita bicara supaya aman. Saya paham. Tapi masalahnya kalau kita bicara surat rujukan, bang, ini nanti debatable ya. Karena setiap orang punya, mohon maaf nih bang, apalagi kalau saya bicara begini bang, saya punya Roh Kudus. Bisa nggak pakai surat keputusan? Bisa. Makanya, jadi kalau kita pakai self claim, saya dapat mimpi dari Tuhan. Itu legal standing secara iman, legal standing secara formalitasnya juga perlu. Nggak bisa kalau kita bicara. Penonton ini kita mengundang orang yang bisa kita bully itu nggak ada. Bentar ini dari tadi orangnya cerdas semua, nggak ada yang bisa kita bully. Bentar ya, siapa yang mau kita bully? Ya mungkin saya terakhir ya Bang Faisal ya, karena saya juga. Mana RK, mau kami bully kok RK? Mana kau? Ya. Saya izin mungkin saya cuma sebentar karena saya juga ada aktivitas yang harus saya lakukan. Mungkin saya ini sekalian closing statement dan motivasi saya naik ke sini juga ingin memberikan wawasan kepada yang ingin berdialektika lintas agama. Pertama, legal standing itu betul. Maksudnya legal standing ini nggak perlu juga harus jadi mahasiswa atau mahasiswi. Itu tidak diwajibkan kok. Tetapi legal standing ini maksudnya adalah setiap orang boleh belajar di ruang publik dengan keterbatasannya. Minimal kalian mengkaji dulu. Oke, saya tidak punya yayasan atau apa. Autodidak pun sebenarnya saya pikir apakah ada kewajiban kita ketika mencari ilmu tentang iman harus masuk pesantren kuliah. Kalau dia dari kediri, tidak ada, karena itu adalah ranah iman. Kalau ada orang yang seandainya tidak punya surat berbicara agama, tapi bicara agama, habis bang semua pendeta-pendeta yang mengaku punya Roh Kudus. Mohon maaf nih. Nanti kalau inter agama itu masih bisa kakakku. Tapi kalau sudah antar agama itu nanti jadi barbar kali kak. Kalau nggak ada ilmu lah. Jadi di global itu kan juga kayak dulu barbar kali loh kak. Masa FFI itu. Gantian dulu nih. Ini Bapak pengacara menyerang saya berdua nih, gantian dulu nih, biar saya hadapi dua-duanya nih. Berdua nih, Bapak Lau sama Pak Faisal, silakan bicaranya jangan. 170 nih pengeroyokan nih. Pengeroyokan ini kriminalisasi nih. Jadi saya katakan bahwa kalau kita bicara legal standing itu debatable. Kalau memang mau dibicarakan saya rela masuk di dalam ranah itu. Tapi kan kita akan panjang nih dengan Pak Lau. Karena beliau mengatakan beliau tidak punya kredibilitas dalam ranah agama. Sementara saya kalau bicara hukum oke lah. Saya pelajari dulu lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kalau perlu saya masuk ke fakultas hukum setelah selesai punya saya ini kan. Tapi maksud saya di sini tentang agama. Saya memahami yang namanya agama ini memang ranah iman. Saya katakan kalau ranah iman kita stop untuk diskusikan. Karena itu sama seperti mendiskusikan apa rasa yang kau sukai, siapa yang kau cintai. Tidak bisa berdiskusi dengan orang yang jatuh cinta. Nah, tetapi yang bisa kita diskusikan dalam ranah dialektika lintas agama adalah ketika adanya statement, kita mengkritisi statement itu. Ketika ada klaim, kita mengkritisi klaim itu. Begitu juga ketika kita mengklaim, kita membawa bukti-bukti dari klaim kita itu. Artinya apa? Artinya apa? Walaupun Anda bukan mahasiswi, jangan berhenti gini. Saya bukan mahasiswi, ini saya nggak pondok pesantren, tapi masa saya nggak boleh bicara di publik tentang agama saya? Iya. Ini saya tidak sepakat kalau begini. Karena agama itu milik semua. Nah, deliknya aja delik umum, bukan delik aduan kan? Iya. Siapapun bebas membela agamanya selagi dia mengerti dan mampu. Asal tadi itu. Ketika dia mendengarkan statement, dia mampu mengkritisi statement dengan membawa antitesis. Iya. Ketika dia berstatement, dia mampu membawa bukti-bukti statementnya sebagai tesis.
Jadi kalau ada orang bicara, dia tidak kuliah, dia tidak apa, tapi dia beragama, giroh kecintaannya kepada agamanya, itu dia berhak bang, nggak perlu pakai surat, berhak dia bang. Kan ini ranahnya iman. Nggak bisa aku, pokoknya ini agamaku diinjak-injak orang. Aku maju ke depan, aku ini cuma tamatan SD, masa bodoh, tapi aku hafal Al-Quranku, aku tahu terjemahannya apa, biar ku sampaikan. Bang, saya kalau ada yang mengkriminalisasi orang ini bang, saya maju bang, kalau perlu saya bikin partai lah bang. Partai kriminalisasi ya. Ya, maksudnya ini ranah iman. Ranah iman itu orang Kristen, wow, dia bukan pendeta, walaupun dia tidak pernah ngaku punya Roh Kudus. Silakan berbicara tentang agama kalian, asal apa yang kalian omongkan itu nanti bisa dibuktikan, ada standarisasinya, ada parameternya. Betul. Nah, jadi itu yang saya maksud di sini. Saya sepakat. Standar kebenaran secara iman dan secara umum yang diakui oleh negara. Yes, nah jadi itu. Jadi saya hanya mengimbau 3 dari saya untuk terakhir ini ya. Sebelum saya meninggalkan ruang yang sangat saya hormati ini bersama bapak-bapak yang berilmu ini. 3 dari saya buat teman-teman apologet dari kalangan agama manapun. Pertama, ketika kalian bicara, kemukakan data dan fakta dulu. Jangan penjelasan dulu, data dan fakta dulu. Yang kedua adalah awali tentang agama orang lain, awali dengan kalimat tanya. Pertanyaan, karena apa? Karena hak mereka menjawab, hak mereka menjelaskan, hak kita mempertanyakan, itu hak kita. Bukan berarti kita menyimpulkan, bukan berarti kita menyimpulkan dan memaksakan, itu sudah masuk ranah intoleran. Kita paksakan pendapat kita kepada mereka, lalu kita olok-olok di depan publik atau kita hajar, ya itu bisa menjadi provokasi juga, menjadi asbab kebencian, dan juga bisa menjadi pemaksaan terhadap pemikiran. Nah, tadi yang pertama adalah data dulu, kemukakan data dan fakta. Yang kedua adalah ajukan kalimat pertanyaan terkait agama orang lain. Yang ketiga ini yang paling penting menurut saya adalah saya sepakati bahwa ketika kita membuat konten atau judul diskusi lintas agama, mulailah dengan pertanyaan, karena pertanyaan ini akan kita angkat menjadi tema pembicaraan, bukan pernyataan yang menyakitkan begitu. Itu ya. Mungkin itu saja mungkin saran saya sebagai orang-orang yang berdiskusi. Tetap belajar itu tidak mesti harus di akademik teman-teman, karena tidak semua orang bisa bayar kuliah dan punya waktu untuk kuliah. Buku aja, saya sepakat pakai buku aja. Baca buku pun boleh. Ini ada Bang Blender di sini, izin saya Bang, bukan berarti Abang naik saya turun ya, tapi maksudnya saya juga ada aktivitas yang sudah saya janjikan tadi. Buat abangku, Bang HT Laufim.